Lupa. Udah jalan panjang belum record. Nah, jadi hari ini perkenalkan nama saya Amalia Hoiranisa WP akan sharing soal bikin resolusi keuangan 2022 ya. Oke. Jadi dia kayaknya agak lama nih kalau di Canva. Nah, oke. Nah, ini tadi sudah dibacakan oleh Mbak Listia. Ini keahlian profesional saya. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin belum menikah, pengen financial health check up nih sama pasangannya, boleh silahkan. Kalau yang mungkin punya hutang konsumtif, mau bingung soal pemilihan asuransi, terus udah gitu bingung cara mencapai tujuan keuangan, bisa nanti hubungin saya atau bisa langsung ikutan kelas langsung ya yang Momen Q. Nah, ini kalau ada ingin kontak, bisa kontak ke sini. Oke, jadi hari ini beberapa topik bahasannya adalah, kepencet. Oh, ini juga ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan PDF materinya kan ya. Jadi ini tolong nanti PDF-nya jangan disebarluaskan tanpa izin dari kami. Dan nanti juga insya Allah ada rekamannya. Jadi kalau misalnya yang ketinggalan baru masuk di tengah-tengah, nggak usah khawatir. Oke, jadi topik bahasannya akan sederhana aja, ada 3 bagian. Yang pertama adalah kenapa sih harus bikin resolusi keuangan. Terus yang kedua adalah gimana cara buatnya. Dan yang ketiga gimana cara untuk tetap konsisten mencapainya. Karena mostly kebanyakan kan kita bisa nih bikin resolusi, nggak hanya tentang keuangan ya, tapi resolusi secara umum gitu ya. Bisa bikinnya, misalnya ditulis gitu ya. Tapi yang membedakan adalah orang-orang yang akhirnya bisa tetap konsisten dan mencapainya sama yang enggak gitu, yang akhirnya di akhir ya udah deh di drop aja baru bulan Januari udah ya udahlah gitu. Nah, gimana caranya bisa tetap on track sampai bulan Desember atau bahkan tahun-tahun setelahnya gitu ya. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu nih, kenapa sih harus bikin resolusi keuangan? Nah, biar diskusinya menarik gitu ya, webinarnya nggak satu arah, kita coba ngobrol ya. Coba aku mau, biasa nih nanti ada beberapa pertanyaan yang ditodong ke yang aktifkan video. Oke, aku mau tanya sama Mbak Nini Warsini. Halo Mbak Nini. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Berseri-seri banget nih Amalia. wajahnya, semangat banget kayaknya. Semangat, Semangat betul-betul. semangat. Mbak Nini mau Iya, tanya dong, kira-kira menurut Mbak Nini apa sih yang sebenarnya biasanya orang-orang gitu secara umum mereka inginkan dalam hidup saat hidup gitu? untuk keuangan ya Terkait keuangan tentunya. boleh atau terkait ya apapun lah. Mungkin yang diharapkan tuh kestabilan ya. Kalau menurut aku ya kestabilan dan eh, apa ya apa yang diharapkan itu tuh bisa terwujud gitu dengan tanpa harus ada yang misalnya kayak kita punya keinginan tapi yang satu harus dikalahkan, yang satu harus ini, yang harus kayak gitu loh gitu. Jadi Kalau nyaman aja ya, bisa semuanya ya, bisa tercapai ya. tapi dengan nyaman walaupun tidak Nyaman. berlebihan juga sih gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Nini. Tadi aku coba highlight berarti yang ingin tercapai bisa tercapai semua tanpa harus saling apa ya namanya ya. Yang satu nggak dicapai, yang satu tercapai gitu ya. Jadi Ya, semuanya bisa tercapai jadi ya. kayak ada Oke. ya, Secara keuangan begitu ya sebenarnya iya ya. iya. Oke, terima kasih Mbak Nini. Nah, Nah, ada 3 sebenarnya nih kalau jawabannya sebenarnya di gambar ini. Ini orang nenteng duit. Jadi rata-rata orang yang diinginkan dalam hidup itu punya uang gitu ya. Kita kerja ya punya uang buat apa? Buat makan, buat ibadah, buat sedekah, buat feeling apa ya berdaya lah punya uang ya biasanya gitu ya. Yang kedua adalah yang biasanya orang inginkan nggak semua orang yang kaya itu sehat ya, yang orang inginkan juga adalah kesehatan. Banyak kan yang ibarat kata mau bayar segimanapun biar dia bisa sehat lagi, biar dia bisa jalan lagi, biar dia bisa mungkin kalau yang perempuan bisa hamil gitu kan. Sementara perempuan yang lain itu ya cepet misalnya hamilnya, sementara yang satu lagi itu benar-benar struggling, ada yang begitu. Yang ketiga adalah happy. Ini yang mungkin tujuan yang diinginkan banyak orang ya, pengen happy gitu ya. Jadi 3 sebenarnya kalau kita coba rangkum gitu ya. Wealthy, healthy, happy.
tiga ini sebenarnya yang diinginkan oleh banyak orang di dunia inilah gitu ya. Wealthy, healthy, dan happy gitu ya. Dan ketiga ini tuh bisa kalau kita kaitkan dengan hari akhir lah gitu ya, untuk ya kan kita banyak yang percaya bahwa kalau kita beragama ya berarti kan setelah ini ada kehidupan selanjutnya gitu kan ya. Dan tiga faktor ini tuh bisa menunjang proses tersebut. Maksudnya kalau kita wealthy, healthy, dan happy ya kita ibadah juga senang, ibadah juga bisa gitu ya, ibadah juga bisa tenang, nyaman gitu, tidak ada kondisi-kondisi yang menyebabkan kita akhirnya mengesampingkan ibadah gitu ya. Nah, tiga poin ini sebenarnya kalau dikerucutkan sebenarnya kenyamanan hidup. Tadi juga Mbak Nini sempat mention tuh, nyaman gitu, bisa pilih semua tujuan keuangan, nggak perlu salah satu aja gitu. Nah, kenyamanan hidup ini sebenarnya sering di apa namanya, di orang yang bilang ya kan uang bukan segalanya gitu, artinya ya kalau uang melulu kapan kita happy-nya misalnya gitu. Dan ada juga kok yang uangnya udah banyak tapi nggak happy gitu kan, akhirnya punya statement uang itu bukan segalanya. Nah, tapi sebenarnya kalau ada tiga faktor yang tadi, healthy, happy, dan wealthy. Healthy itu belum tentu happy, healthy itu belum tentu wealthy, happy itu belum tentu healthy. Artinya kan banyak orang yang happy tapi sakit gitu ya. Ada yang happy juga tapi nggak kaya gitu. Tapi healthy dan happy itu mungkin banget terjadi jika kita wealthy. Kalau kita punya uang, kita jadi punya pilihan. Memang uang itu bukan segalanya, tapi dengan punya uang, kita jadi punya pilihan. Pilihan untuk apa? Pilihan fasilitas kesehatan yang baik, ya kan? Pilihan nutrisi yang baik untuk anak. Pilihan kita punya mau makan apa, ya kan? Kalau kita nggak punya uang ya kita makan apa adanya gitu. Terus dengan wealthy ada uang gitu ya, kita bisa choose untuk happy gitu. Ya ada pilihan mau pergi di rumah atau mau tetap di rumah atau pergi misalnya. Sementara kalau kita nggak ada uang kan ya udah di rumah aja. Jadi ya di happy-happyin gitu kan sebenarnya kayak gitu. Nah, artinya sebelum kita bukan sebelum ya, maksudnya artinya ketika kita pengen mencapai happy dan healthy itu nggak harus lewat wealthy. Tapi kalau kita punya wealthy biasanya akan lebih mudah tercapai biasanya. Nah, karena wealthy ini dan healthy ini terdefinisikan dengan jelas. Kan kalau happy itu nggak terdefinisikan dengan jelas. Artinya gini, mungkin yang kayak Warren Buffett atau mungkin kayak siapa yang paling kaya di dunia, misalnya kayak Bill Gates bisa gitu, atau yang punyanya Amazon itu kan paling kaya lah di dunia gitu ya. Nah mereka tuh wealthy tapi belum tentu happy. Happy itu bisa didapat walaupun kita belum wealthy. Nah tapi tidak jelas definisi happy itu. Ya tidak ada standarnya. Healthy mungkin ada standarnya. Wealthy juga ada standarnya. Nah, untuk bisa mencapai wealthy ini perlu strategi. Nah, perlu strategi itu salah satu contohnya adalah resolusi keuangan yang akan kita bahas hari ini. Poinnya adalah kalau kita mau bahas tadi yang poin pertama kan ditanya ya, emang kenapa sih kita harus punya resolusi keuangan? Punya resolusi keuangan berarti kita punya strategi, berarti kita akan lebih dekat ke arah wealthy. Kalau kita lebih dekat ke arah wealthy, kita juga bisa memasukkan strategi untuk happy dan healthy. Di mana ada strategi untuk bayar asuransi kesehatan, strategi untuk misalnya buat budget untuk makan, budget untuk traveling, budget untuk jalan-jalan, budget untuk beli baju, HP. Nah, jadi dengan punya strategi wealthy, keuangan itu kita bisa mencapai dua ini juga. Jadi sekalian. Kalau strategi happy doang, bisa jadi wealthy sama healthy-nya nggak dapat. Kalau strategi healthy doang, wealthy dan happy-nya bisa jadi belum dapat. Nah, jadi strategi resolusi keuangan ini akan mencakup healthy, happy, dan wealthy. Tiga-tiganya. Gitu. Yang mana kita pengen yang tadi ya, kenyamanan hidup ini akhirnya bisa kita capai. Dan ujung-ujungnya ya tentu saja kenyamanan beribadah ya. Gitu. Jadi itu yang poin pertama. Yang poin kedua, gimana cara bikinnya gitu ya. Mungkin ini yang oke, aku juga pengen Mbak bikin resolusi keuangan tapi terus bingung aku tuh harus mulai dari mana gitu kan. Biasanya seperti itu rata-rata. Nah, ini kok oke. Sorry. Nah, biasanya orang-orang bikin resolusi tuh kayak apa?
Nah, kita coba tanya sama Mbak Intan Yulita. Halo Mbak Intan, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo Mbak, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Mbak Intan boleh nanya nih, Mbak Intan pernah bikin resolusi apapun lah, nggak harus ke keuangan lah, resolusi apapun gitu tiap tahun. Pernah sih dulu bikin resolusi keuangan kecil-kecil lah. Kecilan. Nggak konsisten. Nggak konsisten. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kan paling nggak sudah mulai bikin kan? Ya, Nah, kalau dulu gimana bikinnya? biasanya di buku sih Mbak, nyatet Di di buku buku ya, gitu. rata-rata dicatat di buku ya. Sama sih saya juga sih. Itu emang paling mendasar sih. Kita pengen apa sih gitu kan? Itu dulu dicatat dulu, terus dibayang-bayangin pengen seperti apa. Walaupun belum kebayang sih gimana caranya gitu. Siap, siap. Oke, terima kasih Mbak Intan. Terima kasih Mbak. Oke, betul ya. Jadi memang rata-rata orang-orang itu normalnya biasanya kalau bikin resolusi itu dicatat di buku. Saya juga sama. Nah, sebenarnya cara bikin resolusi keuangan itu gampang. Seperti kalau kita mau pergi ke suatu tempat, mau jalan-jalan. Paling enggak kita nyatet 3 hal kan pasti. Mau kemana, dari mana, dan naik apa. Saya mau ke Jakarta, dari Bogor, naik Grab. Nah, ya kan udah jelas. Oke, dari Bogor ke Jakarta tuh berapa kilometer ya? Aku harus berangkat jam berapa? Bayar Grab-nya berapa? Gitu kan. Biasanya kita akhirnya akan punya pertanyaan-pertanyaan selanjutan setelah kita memutuskan 3 ini. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah mau kemana. Kalau soal keuangan, pasti ujung-ujungnya ngebahas soal piramida perencanaan keuangan. Yang mana prinsipnya adalah teman-teman boleh barengan, level 1 sama level 2 boleh barengan, tapi jangan diloncat. Misalnya level 1-nya nggak dipeduliin, tapi langsung level 2 dan level 3. Itu untuk menjawab yang mau kemana dulu ya. Jadi ini piramida ini. Kita jelasin satu-satu ya. Jadi nih misalnya nih teman-teman, misalnya Mbak Intan tadi. Mbak Intan, aku sekarang di level berapa ya gitu. Aku mau ke level berapa? Oke, mau ke level kayaknya 3 gitu ya. Karena sekarang aku di level 1 misalnya gitu. Jadi kita perlu mengetahui dulu nih diri kita di level berapa dan mau ke level berapa ya. Cara ngeceknya bagaimana? Misalnya, Mbak Intan sekarang cash flow-nya positif. Apa artinya cash flow-nya positif? Artinya pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran. Itu cash flow positif ya. Kemudian yang kedua adalah dana darurat. Apaan sih dana darurat? Dana darurat itu adalah dana yang digunakan untuk keadaan darurat. Misalnya tiba-tiba sakit, gitu ya. Terus nggak di-cover sama BPJS, harus bayar cash, gitu ya. Nah, itu kita akan bongkar tabungan kan? Nah, tabungan kita mungkin kan ada banyak, ada yang misalnya kita khususkan untuk pernikahan, ada yang untuk misalnya haji, ada yang untuk pendidikan anak, misalnya kalau sudah menikah ya. Nah, mana nih yang untuk dana darurat yang fungsinya adalah untuk kondisi darurat gitu. Nah, kalau ternyata, wah aku belum punya tuh, pokoknya tabungan aja gitu ya. Misalnya tabungannya sekarang ada 5 juta gitu ya. Tapi itu nggak jelas sih Mbak, pokoknya tabungan aja gitu, nggak ada namanya gitu. Nah, terus pas kalau kalau biasanya kalau saya tanya, oke kalau misalnya pengen didefinisikan itu tabungan buat apa aja? Oke, buat jaga-jaga, buat nikah misalnya. Udah 2 aja gitu. Ya udah sekarang bagi aja jadi 2, misalnya 2,5 juta dana darurat, 2,5 juta pernikahan, misalnya begitu. Nah, berarti sekarang dikali nih dengan kebutuhan bulanan. Misalnya kebutuhan bulanannya 2 juta rupiah. Berarti standarnya tabungan dana darurat itu 3 kali 2 juta alias 6 juta. Kalau kita baru punya 2,5 berarti kurang. Kurang ya. Berarti di level 1 dana daruratnya belum sesuai. Nah, berarti ini checklist, ting, yang ini silang ya. Terus udah gitu hutangnya. Oh, alhamdulillah aku nggak punya hutang sih Mbak Lia misalnya. Cuman arisan misalnya gitu. Tapi arisan udah dapet. Nah, arisan udah dapet itu juga utang. Karena kan misalnya kita arisan ikutan yang 1 juta 10 orang misalnya gitu. Kita dapat 10 juta. Kan kita baru bayar 1 juta misalnya. Yang baru ikutan 1 kali misalnya. Baru bayar bulan pertama. Keluar kita namanya. Kita dapat 10, tapi baru kita bayar 1 juta. Berarti yang 9 jutanya utang. Ya.
itu berarti kita punya utang. Kalau arisannya udah dapat duluan. Kalau arisannya kita bisa milih dapat belakangan, ya hitungannya tabungan itu ya, bukan hutang. Nah, ternyata aku nggak punya hutang ceritanya. Berarti dari level 1 ini yang masih kurang adalah dana darurat. Oke, catat. Oke, ini berarti keadaanku sekarang masih di level 1 gitu ya. Masih ada yang harus aku perbaiki di level 1. Masuk ke level 2. Di level 2, bentar tuh, ada suara. Nanti tolong di mute ya, Mbak Liz. Kalau ada. Saya keikut mute juga. Gampangnya gitu ya. Ya udah. Nah, terus kemudian kita ke level 2. Di level 2 itu ada proteksi kesehatan dan jiwa. Minimal banget yang dari kantor dapat BPJS kesehatan sama BPJS ketenagakerjaan, BPJS TK ya. Yang ini BPJS kesehatan. Itu minimal banget. Nanti setiap kalau BPJS kesehatan, proteksi kesehatan itu wajib buat semua anggota keluarga. Kalau yang single, pastikan bapak, ibu, kakek, nenek, adik itu punya semuanya. Kalau jiwa itu cuman buat diri kita aja atau pasangan kita yang mungkin gajinya lebih besar. Kalau yang single buat diri kita aja. Kalau yang double udah menikah, paling nggak buat pasangan. Kalau memang ternyata pasangannya gajinya lebih gede dari kita, nggak harus dua-duanya ya. Itu. Ternyata oke, aku alhamdulillah udah punya dua-duanya dari kantor. Oke. Berarti sekarang kita bisa lanjut ke level 3. Nah, mungkin level 4 dan 5 ini masih agak jauh ya. Mungkin yang sudah punya ASN gitu ya atau ABRI biasanya kan punya tunjangan pensiun ya. Itu bisa dianggap ya lumayan lah walaupun sebenarnya masih kurang. Karena dengar-dengar kabar kemarin juga tunjangan pensiunnya ABRI itu juga dikorupsi. Sedih banget dikorupsi. Jadi ya kita nggak bisa ngandelin lah dari salah satu pihak aja, tetap harus nyiapin dana pensiun. Tapi ini kita skip ya, karena ini mungkin levelnya masih agak tinggi lah gitu ya. Nah, biasanya orang-orang itu akan ke level 1, 2, dan 3 gitu. Dari sini kita akan jelas nih, oke, ternyata aku sudah selesai level 1, tapi PR-nya cuma dana darurat, level 2 aku sudah beres, alhamdulillah, kita level 3. Dari sini udah kelihatan, oke, aku berarti punya resolusiku adalah tahun ini dana daruratku minimal 3 kali kebutuhan bulanan, dan aku pengen nabung salah satu dari ini. Itu udah terbentuk tuh. Oke, aku mau nabung apa nih? Kan memang beda-beda ya tiap orang. Kalau saya ya nggak mungkin nabung nikah lagi kan udah nikah gitu. Beda-beda tiap orang. Kalau misalnya haji mungkin saya sudah, tapi mungkin ada yang belum. Nah terus udah gitu juga akan perlu diskusi sama pasangan. Bisa jadi pasangannya nggak pengen beli rumah dulu, pengennya beli kendaraan. Nah kalau ini nanti akan beda-beda tiap orang. Mana duluan yang akan mereka capai itu tergantung dengan kesepakatan dengan pasangan atau sesuai dengan prioritas kebutuhan. Itu dulu ya soal mau kemana. Nah, yang kedua soal mau kemana itu ada soal, bentar, ini checklist kesehatan keuangan. Ini sudah saya susun berdasarkan level di piramida sampai 3 aja ya, 3 dulu sampai level 3. Kalau teman-teman yang misalnya tadi cash flow-nya masih harusnya kan standarnya positif, ternyata masih negatif, berarti resolusi tahun ini wajib bikin cash flow-nya positif dulu. Apa sih maksudnya cash flow positif dan negatif tadi ya? Cash flow itu artinya kan uang masuk sama uang keluar. Kalau uang masuknya lebih besar dibanding uang keluar, biasanya positif. Tanda-tandanya dia bisa nabung. Tapi kalau cash flow-nya negatif, justru dia ngambil tabungan. Kapan cash flow negatif? Kalau misalnya teman-teman lagi di PHK, kalau teman-teman misalnya lagi misalnya kuliah terus udah gitu beasiswa berhenti gitu ya, harus ngambil uang tabungan. Atau mungkin lagi fase break gitu ya, break kerja, lagi nyari kerjaan yang lain. Terus belum keterima, tapi udah keburu resign di tempat sebelumnya. Nah, itu juga cash flow-nya negatif. Nah, kalau misalnya cash flow-nya negatif, ya berarti yang duluan harus dirapiin duluan adalah ya cash flow-nya. Dengan cara apa ya? Cari kerja, cari duit, gitu. Apa caranya? Dana darurat, tadi ya, kalau misalnya kurang dari 3, ya berarti ini yang harus diprioritaskan. Ini udah saya urutkan berdasarkan urutan kegentingan gitu, urutan kegentingan. Jadi kalau
yang bagian atas-atas ini nilainya tidak sesuai dengan standar, teman-teman mungkin resolusi keuangannya harusnya yang atas dulu yang didahulukan gitu ya. Misalnya merah di sini sama merah di sini, investasi sama utang, ya berarti dulukan hutang dulu gitu. Ini ngitungnya gimana sih Mbak Lia gitu ya. Kita masuk ke bagian sini. Nah, ini mangga boleh di screenshot ya, buat ngitung sendiri. Jadi teman-teman bikin poin A sampai J, pemasukan tiap bulan, pengeluaran tiap bulan, berapa yang ditabung, berapa yang buat hutang, berapa yang untuk bayar asuransi, total harta yang dimiliki, semuanya ya dari mulai yang ditabungan, yang diinvestasi, motor, mobil, rumah, semua dicatat. Terus yang G, yang hanya bentuknya mudah dicairkan. Mudah dicairkan tuh berarti mudah diambil kapan aja. Biasanya di deposito, tabungan, ya emas, gampang kan dicairkan. Kalau yang nggak dicair, yang sulit dicairkan kayak apa? Tanah, rumah, mobil itu susah kan. Mau dijual juga belum tentu kebeli gitu. Orang belum tentu langsung kejual. Tapi kan kalau kita jual emas biasanya cepat ya langsung jadi duit gitu. Nah itu bedanya antara yang F sama G. Kalau yang F ini totalnya semua-muanya. Nah, yang H ini yang bentuknya investasi aja. Bentuknya investasi aja tuh apa? Kayak misalnya yang kamu tabung di emas, yang kamu tabung di deposito, yang kamu tabung di reksadana, yang ada bagi hasilnya. Yang ada kayak misalnya nabung 1.000.000, oh dapat 500.000 misalnya gitu, atau 50.000, ada tambahan return investasinya. Terus yang I adalah jumlah hutang yang kamu miliki totalnya. Bedanya sama yang D, ini misalnya kamu tiap bulan rutin bayar hutang cicilan KPR 5 juta misalnya. Itu ditulis di sini. Tapi kalau jumlah hutang tuh, oh kalau di total hutang KPR aku totalnya adalah masih 500 juta. Nah, itu isinya di I. Itu. Yang J adalah nominal untuk gaya hidup. Misalnya kayak buat GoFood, buat traveling, buat skincare, buat sesuatu yang sifatnya tersier, yang kalau nggak ada juga sebenarnya kita masih bisa hidup. Kalau hidup kan cuma makan, ke toilet gitu kan, internet itu kan wajib tuh ya biasanya. Tapi kalau untuk skincare, jalan-jalan, GoFood kan sebenarnya gaya hidup lah sebenarnya. Itu dialokasikan ke sini. Nah, habis itu hitung deh teman-teman ini berdasarkan rumus ini. Habis itu dibandingin sama standar. Nah, ini akan teman-teman akan melihat, oke, aku kayaknya masih merah di sini atau masih merah di sini. Nah, berarti ini dulu yang dijadikan sebagai resolusi tahun 2022. Rapiin dulu nih yang bagian atas-atas ini, yang level 1 dulu. Gitu. Oke, masuk kita ke ini ya. Oh nih, kalau teman-teman ribet, tadi ya kan ini hitung-hitungnya rada ribet nih. Jadi dari MomentQ sendiri ada fasilitas cek kesehatan keuangan. Nanti teman-teman bisa download di sini, check out di sini. Kalau kita beli biasanya saya pernah soalnya di financial check up sama financial planner dulu sebelum ngambil sertifikasi itu bayar 500 buat worksheet-nya aja, belum dibacain sama financial planner-nya. Nah, ini saya jual 99 dan untuk hari ini ada diskon 50% ya, jadi 49.000. Nanti linknya bisa dilihat di chat ya. Nanti dari Mbak Listia akan nge-share. Gitu ya, silahkan. 49.000 aja, tapi cuma hari ini ya. Jadi besok-besok udah balik ke harga normal 99. Oke. Ini nanti di sini langsung teman-teman tinggal isi-isi datanya aja, nanti langsung akan keluar kayak gini. Sehat nggak sehat gitu, lebih mudah lah gitu. Kalau yang sebelumnya ya harus hitung sendiri gitu ya. Oke. Lanjut ya. Kita masuk ke yang kedua. Yang kedua ini tadi kan kita sudah bahas soal kemana, mau kemana. Sekarang dari mana? Misalnya setelah dihitung, contohnya nih ada 2 orang. Satu Bapak Budi ini sudah menikah sama Dinda. Ceritanya masih single nih ya. Mereka punya merah-merah yang berbeda. Merah itu artinya dia nggak sehat ya. Itu beda-beda. Misalnya Pak Budi ini merahnya ada di rasio hutang, terus sama investasi. Sementara untuk yang lainnya aman gitu ya. Sementara Dinda ini utangnya merah, investasi merah, gaya hidup merah. Ternyata setelah kita susun tadi ya berdasarkan level piramida ini ya, habis cek kesehatan keuangan merah, disusun kan berdasarkan level piramida. Oke, ternyata Dinda itu harus benerin yang bagian atas dulu nih, utang. Apa penyebab utangnya? Setelah ditelusur, gara-gara kartu kredit. Oh, pantesan gaya hidupnya juga tinggi banget.
Tinggi tuh, standar tinggi tuh dari mana? Gaya hidupnya dia tuh 20%. Nabungnya dia 10%. Gedean gaya hidup dibanding nabung. Ini kelihatan dari sini, berarti masalah yang harus dia selesaikan adalah masalah gaya hidup. Supaya kartu kreditnya ini tidak menyebabkan dia berhutang dan akhirnya jadinya nabungnya kecil. Ya, nah ini Dinda. Kalau Pak Budi gimana? Pak Budi ini kalau dilihat-lihat positif, dana daruratnya bagus, hutangnya juga sehat, tapi rasio hutangnya itu 69%. Apa maksud rasio hutang? Dari seluruh hartanya Pak Budi, kalau di total, itu 69%-nya masih utang. Oh, ternyata punya usut dia baru ngambil KPR. Jadi kalau dia punya harta 1 miliar, itu tuh 690 jutanya itu masih hutang KPR, masih cicilan KPR. Nah, dari sini berarti terus dia juga yang lainnya sehat, makanya menabungnya juga dikit, kebanyakan buat bayar cicilan. Ini dia kebanyakan buat bayar cicilan ya, 20% tiap bulan. Nabungnya dikit, investasinya juga sedikit, tapi alhamdulillah gaya hidupnya dikit. Nah, sumber masalah cicilan KPR, gimana ya cara menyelesaikannya? Nah, ini akan berbeda sekali, karena tiap orang masalahnya berbeda, terus udah gitu tingkat ketidaksehatannya tuh beda juga. Dinda di bagian hutang dan karena gaya hidup, Pak Budi hutang juga tapi karena baru ngambil KPR. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Ini jadi jelas. Nah, setelah ini kita coba langsung jawab ya. Tadi udah kita mau kemana dan dari mananya sudah kita bahas. Yang naik apa ini akan tergantung jawaban yang nomor 1 dan nomor 2 pastinya. Contoh punya Pak Budi tadi ya. Karena dia masalahnya adalah cicilan KPR dan hutang. Jadi level 1 Pak Budi punya hutang ya. Punya hutang 69% nih ya. Pak Budi punya hutang 69%. Oke, bentar aku kecilin dulu. Nah, Pak Budi punya hutang 69%. Habis itu proteksinya, walaupun di sini proteksinya terlihatnya cukup aman, ternyata Pak Budi belum punya asuransi jiwa. Yang mana kalau tiba-tiba meninggal dunia nih Pak Budi, tiba-tiba dia punya cicilan KPR yang besar, masih 600 jutaan. Dan kalau dia meninggal, siapa yang mau bayar? Gitu kan? Berarti harus dipastikan nih KPR-nya sudah cover asuransi jiwa apa belum? Ya, coba ditanya gitu ya ke KPR-nya ya. Harusnya sih sudah gitu. Yang ketiga adalah investasi. Ternyata investasinya belum berani. Sehingga dengan seperti ini Pak Budi itu menyusun resolusinya bagaimana? Ya udah berarti hutangnya dicepetin. Dengan cara apa? Dengan cara menambah income atau Pak Budi itu punya THR sama bonus. Selama ini THR dan bonus digunakan untuk traveling dan mudik. Nah, berarti sekarang mudiknya ditunda karena lagi COVID juga, mudiknya 2 tahun sekali misalnya gitu. Atau travelingnya sekarang yang deket-deket aja. Alokasi THR dan bonus akan dialokasikan lebih banyak untuk percepatan pelunasan hutang. Gitu. Terus asuransi jiwanya daftar atau cek dari KPR-nya. Sama belajar investasi. Ini resolusi keuangannya Pak Budi. Nah, gimana kalau Dinda? Dinda kan tadi masalahnya soal kartu kredit, ya kan? Nah, berarti nih level satunya, Dinda ini harusnya merah nih ya berarti. Dana daruratnya baru 1. Dana daruratnya nggak ada. Utangnya 30% lebih, walaupun mepet ya sama standarnya nih ya. Terus level 3-nya ada investasinya terlalu nggak sesuai profil resiko. Jadi dia tuh ngelihat saham pengennya untung terus, padahal merah terus kan ya portofolio sahamnya. Berarti Dinda itu berinvestasi tidak sesuai dengan profil resiko. Terus gaya hidupnya juga terlalu tinggi. Sehingga resolusi keuangannya Dinda, ya udah turunin gaya hidupnya dengan nutup hutang kartu kredit. Terus prioritaskan tabungan untuk dana darurat dulu karena baru 1 kali. Sama belajar investasi sesuai profil resiko. Ini adalah resolusinya Dinda ya yang single. Oke, sebelum masuk ke yang ketiga, bagaimana cara tetap konsisten? Saya coba lihat dulu ada. Oke. Oh, ini pertanyaan yang bagus. Kalau ikut Momen Q dapat worksheet-nya nggak? Dapat. Jadi kalau yang udah daftar Momen Q jangan beli lagi ya yang tadi cek kesehatan keuangan yang tadi karena itu sudah ada di kelas. Jadi jangan beli lagi nanti double-double gitu. Jadi kalau yang misalnya belum ikut kelas, belum ada budget, nah itu bisa dari situ dulu untuk mengecek kesehatan keuangan. Oke. Oke.
Oke, nanti aku coba baca-baca lagi ya. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Bagaimana ya cara tetap konsisten? Oke, kita masuk ke diskusi lagi. Atau teman-teman langsung jawab ya di chat. Kalau lagi download sesuatu, lebih suka tampilan A atau B? Boleh dijawab di kolom komentar. A atau B ya? Oke, A, oke. Lebih suka yang A ya. Oh, ada yang B. Pencilan ya. Oke, Mosi sukanya yang A ya. Saya juga sama, lebih sukanya yang A. Karena B itu kayak di PHP-in. Kayak ini kapan sih? Kok bulat muter-muter doang, nggak ada tambahan-tambahannya gitu kan. Sementara yang A tuh jelas. Oke, sudah 80%. Oke, sudah 70%. Aku tinggal nunggu 20% lagi. Bisalah ditinggal ke toilet gitu kan. Dan kita bisa lihat, oh jadi nggak ke toilet udah nambah 5%. Seneng ngelihat yang A itu karena ada nilainya, ada angkanya, ada progresnya. Nah, ini juga sama. Yang membuat kita tetap konsisten adalah kita tahu progres kita. Sudah sampai mana? Gitu. Seringkali kita tuh nggak punya progres sama tujuan keuangan kita sendiri, sehingga ya resolusi hanya sekedar resolusi gitu. Nah, jadi untuk tetap konsisten, kita perlu punya catatan progres atau peta untuk menjawab kita sudah di mana, berapa lama lagi sampai, dan ada hambatan nggak di depan. Misalnya, tadi Dinda, pengen melunasi hutang kartu kredit. Kita sudah di mana? Oh, kita sekarang hutang kartu kreditnya ada 50 juta, misalnya gitu. Itu adalah starting point-nya. Terus setelah setahun misalnya, atau sebulan lah, di Januari 2022, kita sudah di mana? Oh, alhamdulillah nih, dari 50 juta sekarang sudah 40 juta. Oke, kita udah jalan nih lumayan, berapa persen kan? Jadi kita juga oke, bentar lagi nih, gitu kan. Berapa lama lagi? Ya tinggal dihitung aja, misalnya 40 juta dibagi sisa 11 bulan gitu. Ya kan, lebih enak. Berarti kalau misalnya tiap bulan misalnya 4 juta ya berarti 10 bulan lagi gitu kan. Ada hambatan apa di depan? Ini misalnya, loh kok aku bulan ini nggak bisa nabung ya? Kenapa? Apa penyebabnya? Oh, gara-gara misalnya bulan ini aku harus support adikku untuk bayar kuliah, misalnya gitu. Itu salah satu hambatan. Gimana ya supaya aku tetap bisa bayar hutang, tapi aku juga tetap bisa bantuin adikku, misalnya gitu. Oh, ternyata mungkin aku perlu bongkar tabungan, misalnya gitu. Atau aku perlu ngepres misalnya di belanja bulanan, atau mungkin aku cari tambahan deh, misalnya ada proyek dari kantor, aku beraniin deh bilang sama bos aku, Pak saya mau ngambil proyeknya, misalnya gitu. Buat apa? Supaya kita bisa tetap bayar hutang dan tetap juga bantuin adik. Itu. Jadi udah ada proyeksi nih, kira-kira kapan ya adikku akan bayar kuliah. Wah, ada hambatan nih di depan. Gimana ya caranya supaya kita nggak kena macet gitu di depan. Kan gitu kan enak kalau ada punya maps. Nah, kita coba telusuri punyanya Dinda ya. Contohnya nih punyanya Dinda, dia kan pengen resolusi keuangannya, pengen nurunin gaya hidup tadi ya dengan nutup hutang kartu kredit. Nah, yang paling pertama awalnya itu adalah contohnya nih ya, ini adalah budgetingnya Dinda setiap bulan. Gajinya 10 juta. Tapi nabungnya dia lumayan nih nabungnya 11%. Nah, ini nabung 1 juta. Tapi kartu kreditnya 3 juta ya. Terus udah gitu makan, GoFood, transport, skincare dan segala macam ya 5,2 juta. Jadi dikit banget yang buat nabung. Nah, karena dia pengen lebih banyak yang bisa dibayarkan ke kartu kredit dan lebih banyak yang ditabung, dia coba cut atau rebudgeting di skincare dari 500 jadi 300, GoFood dikurangi, akhirnya lebih sering masak dari 2,4 jadi 1,6. Alokasinya dia masukin ke tabungan. Dari sini dia akhirnya budgetingnya turun budget yang buat keinginannya dari 52% ke 42%. Nah, dari sini dia alokasikan ke masa depan, tabungannya dinaikin. Itu supaya dia bisa menurunkan gaya hidup ya. Terus udah gitu nanti ketika hutang kartu kredit 3 juta ini nggak ada, jangan dipakai buat utang baru gitu ya. Jangan dipakai buat utang baru, tapi dipakai 3 jutanya untuk apa? Misalnya nambahin tabungan 5 juta. Jadi kalau dia sudah bisa ngatur keuangan kayak gini, dia 5 juta itu berarti 50% ya, 50%-nya buat masa depan, sisanya untuk kebutuhan dan kebaikan. Gitu. Ini contoh rebudgeting ya.
Terus kemudian gimana ya? Tadi kan kita bilang biar tahu sekarang sudah di mana hutangnya. Nah, kayak gini. Ini ada pencatatan kayak gini ya. Misalnya, oh hutangnya alhamdulillah nih sekarang sudah jalan 50% atau 80%. Kayak tadi ya yang pas download sesuatu kan kelihatan. Oh, udah 80%, alhamdulillah. Berarti sisanya 20% lagi nih sampai ke hutangnya lunas. Ayo, tahan diri supaya nggak beli apa-apa dulu gitu ya. Lebih lebih hemat sampai hutang ini selesai gitu. Sama tabungan juga, budget juga bisa dibuat progres seperti ini nih, budget-budget ya. Budget yang warna merah ini artinya sudah over budget atau pas. Yang orange artinya nih dia deket-deket mau over gitu ya. Jadi kalau budgetnya 1 juta dia tuh udah 900 dikit-dikit lagi ya. Mirip lampu merah sih sebenarnya. Merah itu ya artinya sudah berhenti, kuning hati-hati, hijau tuh ya gas gitu ya, jalan terus gitu. Nah, terus udah gitu sekarang misalnya Pak Budi ya. Sama Pak Budi. Tadi kan targetnya dia pengen ngelunasin cicilan KPR dengan alokasi dari THR. Nah, misalnya lumayan nih Pak Budi, biasa tiap bulan dapat 10 juta THR, 10 juta bonus, dapat 20 juta. Sebelumnya nih Pak Budi tuh habis semuanya untuk kebutuhan mudik. Nggak ada buat tabungan. Nah, sekarang dia menurunkan dia membuat budget baru gitu ya supaya bisa hutangnya cepat lunas. 15 juta 75% dia alokasikan untuk pelunasan hutang dan juga tabungan. Kemudian untuk mudiknya tetap ada tuh 2,5 juta, tapi mungkin mudiknya nggak jauh-jauh, mungkin ke kerabat yang terdekat atau ini ditabung aja jadi buat mudik tahun depan misalnya 5 juta rupiah ya. Jadi 2 tahun sekali gitu. Kemudian daftar asuransi jiwa ini nanti sesuai dengan kebutuhan beliau ya, sama belajar investasi. Ini juga sama Pak Budi memantau progres pelunasan hutangnya, progres budgetnya, budget tahunannya sudah habis atau belum dari pencatatan. Nah, jadi ini yang akan sangat membantu ya. Nah, ini mungkin sedikit bahas dan sering banget ditanyakan gimana sih cara bikin budget yang baik, yang ideal. Banyak banget yang selalu bertanya di IG atau mungkin di kelas gitu ya. Untuk budget bulanan bisa lihat yang ini, untuk budget tahunan bisa lihat yang ini. Persentase ini adalah tidak wajib. Tidak wajib artinya terserah teman-teman mau enggak ngikutin ini enggak apa-apa. Tapi ini saya ambil yang ini karena gampang diingat ya. Jadi budgeting bulanan itu 10, 20, 30, 40. 10% untuk kebaikan, 20% untuk masa depan, 30% untuk cicilan, dan 40% untuk kebutuhan bulanan. Yang mana yang wajib dipatuhi? Dua aja. Yang pertama cicilan maksimal 30. Ya berarti buat tadi ya buat arisan, buat pay letter, KPR, kartu kredit semua di sini. Terus untuk masa depan paling enggak minimal banget 20% karena ini terkait sama dua hal, nabung sama proteksi. Nah, proteksinya 10, nabung dan investasinya 10. Jadi paling enggak 20%. Gitu ya. Terus kebaikan enggak harus ngikutin ini. Kebutuhan bulanan enggak harus ngikutin ini. Contoh misalnya tadi Pak Budi. Jangan ya Dinda ya tadi. Mana sih Dinda? Baliknya susah nih kalau di Canva tuh. Bentar. Nah, Dinda nih, kebaikannya tadi kan 10, 20, 30, 40 ya. Nah, Dinda itu kebaikannya 7%, nggak apa-apa, kan nggak ada standarnya ya kalau mau 10% boleh. Masa depannya Dinda itu baru 11 di sini. Kurang sebenarnya, harusnya paling nggak, ya ini minimal banget lah, 10% tuh minimal banget, tapi idealnya 20. Ya kan, makanya dia rebudgeting 20. Cicilannya dia alhamdulillah 30. Masa depan kebutuhan bulanan dan keinginannya 40. Jadi ini sebenarnya budgetingnya Dinda ini sudah cukup ideal. Cuman memang cicilannya masih terlalu besar untuk seorang perempuan single. Harusnya lebih banyak di masa depan dan kebutuhan bulanan dibanding cicilan. Ini contoh yang punya Dinda. Nah, terus yang punyanya Pak Budi ya yang tahunan. Nah, kalau tahunan ini bentuknya rekomendasi aja ya, jadi nggak wajib kayak gini. Tapi tetap saya rekomendasikan untuk kebutuhan tabungan masa depan ini tetap lebih besar gitu ya dibanding kebutuhan hari raya. Biasanya kan kadang kita tuh THR bonus habis aja buat hari raya semua ya, nggak ada sisanya gitu. Ini contoh rekomendasi ya. Jadi nggak ada wajib, kalau yang ini kan ada wajibnya nih, yang masa depan sama cicilan. Kalau yang ini nggak ada, suka-suka aja. Nah gitu. Nah kalau teman-teman yang mungkin ribet tadi ngitung-ngitungnya silahkan juga bisa di momen Q. Jadi kalau yang tadi yang financial check up aja
itu lebih sedikit worksheet-nya. Jadi cuman ada cek kesehatan keuangan. Nah, kalau ikutan Momen Q dia udah sama strategi financial goals kayak gini. Udah ada Excel-nya dan udah bisa diisi di sini. Misalnya, pengen lunasin hutang 140 juta, pengennya 2024 hutangnya selesai. Terus waktu nabungnya sekitar 2,5 tahun, misalnya gitu. Nggak ada inflasi karena ini ceritanya utangnya sama orang tua, ya berarti nggak ada bunga gitu ya. Sekarang baru ada 25 juta uangnya. Berapa ya yang harus aku tabung tiap bulan dan investasi di mana? Nah, kelihatan di sini nanti investasi tiap bulan, rekomendasinya 3,4 dan dia bisa tercapai dalam 2,5 tahun. Oh, nggak ada aku duit 3,4 ini, nggak punya uang 3,4. Tinggal ubah aja ininya. Jadi nggak bisa 2,5 tahun kita tercapai. Berarti misalnya 5 tahun. Kalau 5 tahun ya berarti cicilannya ya sekitar setengahnya dari sini ya. Sekitar 1,5-an lah ya, 1,7 gitu. Oh, 1,7 ada. Oh, berarti aku tiap bulan nabung di reksadana pendapatan tetap 1,7 juta selama 5 tahun, aku bisa mencapai target 140 juta dibayarkan ke orang tua gitu. Contohnya ini jadi udah tinggal ngitung aja, gampang. Ini udah versi terupdate dari kelas Momen Q. Sebelumnya nggak ada yang kayak gini, tapi ribet hitungannya. Jadi ini saya buat kayak gini biar lebih gampang. Gitu. Nah, kalau yang khusus buat yang orang-orang yang aku udah bisa nih nabung, udah rajin, semua cek kesehatan keuanganku sehat semuanya. Tapi aku nggak berani berinvestasi. Nah, ini cocoknya ikutan kelas yang ini. 30 hari cuman bahas soal investasi aja. Sama di awalnya tetap cek kesehatan keuangan dulu. Terus kita ngitung-ngitung nih mau tujuan keuangan apa? Haji kah, pensiun kah, pendidikan anak, semuanya dibahas tuh ya. Haji, pensiun, pendidikan anak, rumah itu ada tujuan-tujuan keuangan dan tempat investasinya. Plus praktek. Praktek nyoba untuk beli deposito, nyoba untuk beli reksadana, nyoba untuk beli saham gitu ya. Karena kelasnya juga lama 30 hari. Oke. Nah, ini ada sedikit tips dari saya untuk yang teman-teman ingin tetap konsisten di tanggal-tanggal cantik 11-11, 12-11, 1-1 gitu ya. Silahkan nanti teman-teman cek ini nih. Jadi memang harus punya pencatatan sih ujung-ujungnya ya. Sama kalau misalnya ternyata teman-teman belum punya pencatatan, paling tidak tanya sama diri sendiri tanya sama diri sendiri ada 5 pertanyaan ini. Apakah aku butuh atau cuma kepengen? Apakah aku bisa bayar cash? Budgetnya masih ada apa enggak? Budget masih ada sebenarnya related sama yang ini. Kalau udah merah, ya berarti udah nggak punya budgetnya lagi, gitu kan? Tabungannya udah terisi belum yang masa depan? Resolusi yang aku pengenkan dari awal tahun kemarin udah diisi belum? Misalnya pengen buat pendidikan anak atau ingin pernikahan setiap bulan targetnya 1 juta. Ini dulu yang harus jadi alokasikan, bukan belanja dulu kan, nabung dulu. Oh ternyata nabungku udah kok, aku udah nabung di awal bulan, budgetnya masih ada, aku juga bisa bayar cash, ya nggak apa-apa, silahkan check out gitu. Dan aku juga butuh gitu. Ini juga biasanya punya barang yang sama nggak di rumah, misalnya kerudung atau baju yang sebenarnya literally warnanya sama, modelnya sama, tapi kita beli dari toko yang berbeda, terus kita penasaran akhirnya beli, itu kan sebenarnya mubazir ya, kan barangnya juga sama yang di rumah. Atau misalnya buku anak yang dibeli itu modelnya sama gitu, ceritanya sama-sama tentang nabi misalnya gitu ya, nabi-nabi, ya udah tinggal dimodifikasi aja dari yang buku yang sudah ada gitu. Tapi mungkin yang ini board book, yang ini bukan board book gitu. Ya itu mah beda cerita ya. Cuman poinnya adalah kalau kita punya barang yang sama di rumah ya bisa kita explore aja yang sudah ada dibanding kita beli baru. Gitu. Terakhir dari saya ada sedikit cerita pribadi ya tentang resolusi keuangan ini. Jadi alhamdulillah banget di tahun 2021 ini kami bisa mencapai 3 tujuan keuangan yang cukup besar ya biayanya, yaitu pertama haji untuk berdua sama suami, punya rumah dan sudah lunas, sama mobil. Nah, dengan resolusi kami bisa mencapai ini semua. Resolusi yang kami buat bukan yang misalnya pengen punya rumah aja gitu ditulis. Itu kita tulis juga di kertas, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen daftar haji berdua gitu. Kita tulis, tapi kita bikin strateginya kayak yang tadi. Jadi yang membedakan akhirnya kita bisa mendapatkan ini dengan mungkin yang sama teman-teman yang masih struggling adalah bentuk resolusinya tadi, strateginya. Tiap bulan harus tabung berapa sih gitu. Nah, selain itu, selain kita punya target
kita juga naikin income. Jadi kita nggak bisa hanya berhemat dan menabung dan ingin semua itu terjadi secara cepat. Pokoknya pengen punya rumah 2 tahun lagi, pengen punya mobil 1 tahun lagi. Nah, itu tuh kan target yang pengen kita capai dengan cara cepat. Nah, itu bisa tercapai bukan dengan cut expense aja, bukan dengan cara kita berhemat aja, tapi juga tetap harus menambahkan income suami istri gitu ya, supaya lebih cepat terwujud. Nah, caranya seperti apa? Saya pengen sharing insight dari Instagram Trend 2022, berhubung karena saya juga kerjanya banyak di Instagram ya. Jadi Instagram itu merilis video yang berisi tentang prediksi tren 2022, yaitu ada home workout, skincare alami, educator, sustainable fashion, masak, dan mental health. Nah, teman-teman yang mungkin punya semacam ketertarikan di bidang ini, coba deh mulai explore. Ya, coba deh mulai explore. Explore apa? Explore kira-kira ada nggak potensi untuk teman-teman dapat cuan dari sini gitu, pecuan dari sini. Maksudnya apa? Misalnya, teman-teman sekarang tuh senang banget lagi masak-memasak ya, masak-memasak dari rumah. Ini biar berbeda dari yang lain, teman-teman bisa masak yang ada punya nutrition fact-nya. Gitu ya. Kalau ternyata teman-teman lulusan gizi gitu ya misalnya. Ada nutrition fact-nya. Ternyata dengan menu kayak gini ini kalorinya adalah 100 kilokalori misalnya. Ya, oke. Nah, misalnya ternyata dari masak seperti ini tuh 100 kilokalori misalnya atau 300 kilokalori. Ini cocok untuk makan pagi orang-orang yang ingin diet misalnya gitu. Diet vegan misalnya gitu, diet karbo atau diet protein misalnya gitu. Nah, itu kita menggabungkan background keilmuan kita, mungkin dari background gizi misalnya gitu ya, dengan kesukaan kita dan tren gitu ya. Masak dari rumah tapi sesuai nih sama orang-orang yang mungkin pengen lebih banyak diet dan mencapai goal badan yang lebih sehat misalnya gitu. Terus skincare misalnya, kamu senang banget skincarean, kan kita ada ya tipe-tipe perempuan, kalau saya mungkin senangnya masak. Ada juga yang senangnya tuh skincarean gitu ya. Senang ngulik-ngulik tentang skincare, sharing soal skincare gitu ya. Coba digunakan passion kita, kesenangan kita ya terhadap hal-hal tersebut itu untuk bisa menghasilkan sesuatu gitu yang mungkin bernilai uang. Misalnya teman-teman bisa nih mulai sharing tentang plant-based skincare, vegan makeup gitu, hal-hal yang terkait dengan skincare yang tidak merusak. Kadang kan ada yang cruelty free gitu ya, nggak ada animal testingnya misalnya kayak gitu. Itu bisa ke arah sana. Tapi dengan misalnya budgetnya yang nggak terlalu mahal gitu ya. Terus misalnya educator berbasis pengalaman nih kayak saya. Nih saya kan educator keuangan tapi basisnya adalah pengalaman. Jadi pengalaman sendiri. Praktek ini lebih disukai nih. Yang 6 ini lebih disukai di tren 2022-nya katanya lebih baik gitu, lebih menarik gitu. Sustainable fashion. Jadi orang-orang mungkin sekarang merasa kayaknya kalau beli baju mahal dikit nggak apa-apa tapi lebih awet gitu kan. Terus banyak juga yang suka ada jasa penyewaan baju gitu untuk occasion tertentu, misalnya pergi pesta. Mungkin sekarang kan jarang ya COVID ya, tapi dulu tuh sebelum COVID tuh cukup rame tuh. Jadi misalnya sewa atasan dan bawahan untuk 2 kali pakai, habis itu udah gitu. Dibanding beli mahal, cuman kepake sekali misalnya gitu. Ada yang jasa yang mengurus tentang itu ya, penyewaan baju. Tadi masak dari rumah sudah, terus mental health ya, mungkin lebih banyak yang stres di rumah gitu kan, WFH, terus kita background-nya psikologi, mungkin kita bisa menyediakan misalnya layanan untuk curhat ibu gitu kan, kemudian misalnya layanan home service misalnya gitu, karena sekarang kan banyak yang lebih stay at home ya di rumah karena masih COVID juga. Nah, itu kita bisa menyediakan layanan seperti itu. Tentu saja perlu dibarengi dengan tambahan keilmuan ya. Jadi kayak saya dulu kan bukan background-nya nggak ada keilmuan soal ekonomi atau financial planning. Saya ambil gitu kan. Jadi pengalaman plus juga sama keilmuan yang akhirnya menunjang untuk mendapatkan income dari rumah gitu. Nah, teman-teman sudah siap belum untuk mencari cuan dari tren ini? Jangan sampai kita terus berhemat tapi lupa juga untuk menambah income, karena memang resolusi itu cepat tercapainya jika dua kombinasi tadi, cut expense dan raise income, dijalankan bersamaan gitu.
Oke ya, jadi ini tadi ya, mana tadi? Cut expense dan raise income dijalankan bersamaan sehingga resolusinya terwujud. Oke, saya rasa ini yang terakhir ya. Jadi kesimpulannya untuk resolusi keuangan ini, teman-teman paling pertama adalah cek kesehatan keuangan. Tadi ada itunya ya, ada rumusnya, nanti mungkin saya share lagi mungkin buat teman-teman yang belum screenshot ya, silahkan. Atau teman-teman bisa beli dari MomentQ, ada fasilitasnya untuk worksheet-nya khusus untuk cek kesehatan keuangan, harganya 49.000. Kemudian temukan sumber masalahnya, apa nih sumber masalah yang menyebabkan teman-teman keuangannya itu belum sehat gitu ya. Dan urutkan juga sesuai dengan piramida. Buat strategi penyelesaian tadi, misalnya seperti Dinda soal kartu kredit ya dia bikin budgeting gitu kan. Pak Budi soal KPR dia juga bikin budgeting. Ujung-ujungnya sebenarnya rata-rata budgeting. Tapi kalau ternyata budgeting sudah tidak cukup gitu ya, kayaknya udah di-press segimanapun tapi masih belum bisa nabung, masih belum bisa bayar hutang, kemungkinannya ya harus kalau hutang sih mungkin ada yang bisa dijual gitu ya, bisa biar cepat hutangnya bisa lunas ya. Kemungkinannya berarti kita harus nambah ilmu dan income ya, supaya resolusi keuangan kita tadi misalnya dapat tabungan sekian juta, rumah, mobil, haji, itu bisa lebih cepat tercapai. Jangan lupa untuk supaya konsisten kita harus punya catatan progres. Dengan apa? Biasanya saya rekomendasikan aplikasi. Yang tadi saya screenshot, yang ada di materi sebelumnya itu pakai aplikasi Money Lover. Dan ini aplikasi yang diajarkan di kelas MomentQ juga. Selama sebulan ya. Oke, terima kasih banyak. Membuat resolusi itu hanya butuh kata-kata, tapi mewujudkannya butuh aksi nyata. Apakah kamu siap? Mudah-mudahan habis ini langsung siap ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kembali Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Insight-nya banyak, Mbak. Ya, terutama bagi saya suka nulis resolusi, tapi kayak udah ditinggal aja kayak gitu ya. Masya Allah. Ya, makasih Mbak Lia. Banyak banget yang bisa kita ambil ya teman-teman dari materi tadi. Kalau boleh dibahas sedikit, tadi ya, highlight-nya adalah kalau saat membuat resolusi itu kita harus tahu dari mana kita berangkat, mau kemana kita berangkat, terus caranya naik apa, gitu ya. Kadang-kadang kita cuma mikirin mau kemananya, kayak gitu, tanpa tahu dari mana dan caranya. Oke, sudah pukul 11, sekarang boleh dibuka ya Mbak, sesi tanya-jawab ya. Udah banyak juga Mbak ini pertanyaan di room chat ya, tapi mungkin di sini kita buka dulu untuk teman-teman yang mau nanya langsung ke Mbak Lia lewat live Zoom ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand. Oke, di sini udah ada yang pertama ada Mbak Titin Mulyaningsih. Silakan Mbak Titin. Di-unmute ya. Udah ada 3 ya. Sekarang Mbak Titin dulu. Silakan Mbak. Oke, terima kasih. Langsung saja ya. Ini maaf ya Mbak, saya off kamera ya. Ke pertanyaan saya, ini yang pertama, ini kan kalau dihitung dari pendapatan kami berdua ya, saya dan suami itu kan sudah pas bahkan bisa dibilang kurang untuk budgeting dalam arti alokasi kebutuhan kami. Nah, di situ tadi untuk resolusi itu selain hanya dari berhemat tadi itu adalah dengan menambah pendapatan. Betul. Nah sementara kami berdua itu PNS Mbak, guru. Jadi selain pendapatan setiap bulan ya, gaji tiap bulan, ini kami sama ya karena golongannya sama. Kemudian juga tanggungan yang kami tanggung itu ada 7 di luar kami. Kemudian kalau untuk bank untuk hutang ini tidak ada. Ketika kebetulan 3 anak di pondok, jadi gaji kami tuh setiap bulan langsung sepertinya hanya transit. Transit. Tapi alhamdulillah ada saja. Nah, ketika tunjangan kami cair, biasanya kan per 3 bulan ya, itu juga langsung teralokasikan untuk ini masuk ke SPP yang itu seperti itu. Nah, di sini tadi untuk resolusinya salah satunya adalah dengan menambah pendapatan ya. Karena saya juga pengen tadi tahun sekian tuh bisa daftar haji, tahun sekian bisa ini. Nah, sementara kalau untuk menambah pendapatan, karena kami juga bekerja ya dari pagi sampai sore gitu,
apa ya yang harus yang bisa kami lakukan seperti itu. Kalau tadi ada salah satunya pengalaman ya, praktek pengalaman berdasarkan pengalaman tadi ya, edukasi berdasarkan pengalaman tadi. Nah, kita juga butuh ilmu. Nah, saya itu saat ini tuh sedang ingin mendalami keilmuan tentang menulis ya, kepenulisan. Nah, di situ ternyata budget atau dana yang dibutuhkan juga tidak sedikit ya untuk belajar seperti itu. Nah, kira-kira untuk mengalokasikan dana untuk itu, untuk menambah keilmuan itu bagaimana? Kira-kira dari mana? Apakah kami harus mengambil dana ini bulan ini kegajian yang bulan ini saya sudah mulai untuk yang pertama kali ini, Mbak. Baru pertama kali ketika saya juga baru mendengar dari Mbak Lia juga untuk menyisihkan 10% dari gaji sebagai dana darurat dan saving sudah saya sisihkan. Nah, apakah saya ngambil dari itu? Oke. Atau saya mesti mencari pendapatan lain lagi untuk keilmuan itu. Oke, terima kasih, Mbak. Sama-sama, Mbak Titin. Ini menarik sekali ya. Jadi di peserta saya itu ada juga yang dua-duanya guru honorer, tapi pas kemarin sharing gajinya tuh sebulan hanya 4 juta kayaknya, karena honorer ya, dua-duanya suami istri. Tapi gaji tahunan tuh 100 juta. Pas saya tanya, ini tuh apa? Gaji dari mana? Oh, kita ada tempat les. Oke, bisa ya ternyata gitu ya. Saya pikir berat sekali ya kalau guru honorer gitu ya, dengan mungkin anaknya juga sudah lumayan ya 3 atau berapa gitu. Ternyata mereka awalnya juga jatuh bangun tuh sampai akhirnya bisa mendirikan lembaga les tersebut gitu ya setiap. Tapi memang income-nya jadi tahunan. Dan memang betul apa yang Mbak Titin sekarang lakukan itu sudah sesuai ya. Jadi artinya coba menyisihkan setiap bulan. Dan kalau memang menambah income memang harus dengan cara menambah ilmu dulu. Kalau memang mau ke arah penulisan itu juga bisa. Kalau saya sarankan mungkin bisa cari lembaga yang ada beasiswanya. Seperti setahu saya misalnya ya ada lembaga online Coursera, IDX itu dia bisa menyediakan layanan beasiswa atau bisa juga free course gitu ya, free course. Tapi memang in English. Nah, itu bisa banyak topik di situ. Kepenulisan, fotografi, video editing, banyak lah pokoknya di Coursera dan IDX itu. Atau mungkin lembaga lain yang mungkin Mbak Titin tahu, yang bisa menyediakan free course atau beasiswa dengan persyaratan tertentu, misalnya terkait ekonomi atau terkait prestasi atau terkait hal lainnya gitu. Mungkin itu yang bisa dicoba dulu, jalur prestasi, jalur beasiswa gitu kan. Ya dulu kita juga kuliah kan juga carinya yang beasiswa dulu ya, yang murah dulu gitu ya, atau yang gratis gitu. Nah setelah itu kalau misalnya memang ternyata tidak ada, setelah dicari-cari kayaknya yang sesuai minat saya nggak ada, berarti harus berbayar. Nah, kalau berbayar berarti cari yang mungkin sesuai budget dulu. Misalnya tadi 10%-nya itu dari income Mbak Titin adalah 200.000 misalnya gitu. Berarti carilah yang misalnya harga pelatihannya itu nggak jauh-jauh, misalnya 500.000 misalnya gitu, atau mungkin 200.000 rupiah. Jadi kita bisa start small, habis itu kita develop sendiri, cari yang gratisan di YouTube itu banyak. Saran saya sih begitu, cari yang beasiswa dulu. Kalau misalnya nggak ada, berarti kita beli yang berbayar tapi sesuai sama budget, sama kita tetap nyari pengalamannya tuh sendiri gitu ya. Mungkin lebih banyak menulis, terus kemudian nonton YouTube. Karena banyak banget yang sharing ilmu gratis di YouTube tuh banyak banget. So misalnya belajar soal web design gitu ya, bikin web dari nol, ada yang bikin YouTube 7 jam ngejelasin cara bikin website dari nol. Padahal kalau bayar itu 10 juta. Karena saya mau bayar. Saya bilang saya mau bayar. Kata suami saya nggak usah. Waktu kemarin suami saya lagi off dari kerjaannya, lagi di off pas lagi awal-awal pandemi itu, kami juga di off. Suami saya belajar nontonin YouTube seminggu, sehari sejam buat nuntasin 7 jam itu, belajar cara bikin website dari nol. Gitu. Dan itu kalau bayar kan 10 juta. Nah itu makanya kita cari yang gratisan. Kita ambil course itu cuma buat ngambil title-nya, Mbak Titin. Oh, jadi ada yang sertifikasi mungkin ya, atau mungkin kalau yang Montessori misalnya gitu ya, ada
diploma Montessori gitu. Ngambil tuh untuk dapat title supaya kita bisa lebih diakui lah, dalam tanda kutip diakui gitu ya. Padahal sebenarnya pengalaman kita juga baik, lebih banyak gitu ya. Tapi kalau tanpa title kan kadang orang mempertanyakan, kok background-nya misalnya kayak saya teknologi pangan tapi ngajar soal ekonomi gitu kan. Walaupun pengalamannya ada, tapi paling nggak kita tetap butuh title kan. Nah gitu kita nabung untuk title-nya. Tapi untuk ilmunya sebenarnya di gratis juga banyak, di YouTube juga banyak. Atau yang tadi beasiswa. Gitu Mbak Titin, mudah-mudahan menjawab dan mudah-mudahan dimudahkan ya untuk menambah ilmu dan juga akhirnya menambah income ujung-ujungnya. Amin, amin. Terima kasih Mbak Lia. Sama-sama Mbak Titin. Oke, semoga menjawab ya Mbak Titin. Selanjutnya Mbak, ini mungkin dari yang raise hand dulu ya Mbak ya. Lumayan banyak sih. Mbak Dwi Pratiwi. Silakan Mbak Dwi. Halo Mbak Lia. Halo Mbak Dwi. Mbak Lia, sebenarnya saya udah nanya di chat room juga. Oh. Penasaran gitu. Kondisi saya sudah menikah dengan 1 anak. Saya juga alumni Momenq. Nah, tadi dijelasin sama Mbak Lia ya, untuk dana darurat di level 1 di piramida keuangan itu kan minimal 3 kali ya. Tapi kalau nggak salah itu kondisi menikah idealnya 9 sampai 12 kali ya. Jadi lebih baik ambil yang mana ya Mbak? Oke. Terus yang itu pertanyaan pertama ya. Ya. Biar nggak lupa. Oke. Nah, yang kedua, kan dana pendidikan itu kalau nggak salah ada di level 3 tadi. Nah, sedangkan anak saya udah mau sekolah nih tahun depan, itu kira-kira gimana ya? Apakah dana pendidikannya juga jadi biaya pengeluaran bulanan atau gimana ya strategi keuangannya? Tahun depan? Iya, tahun Anak yang pertama? 2022. Iya. Anak yang pertama. Oke. SD? Enggak sih, TK maksudnya. Oh, TK. Udah ada dana pendidikannya? Udah ada beberapa, udah mulai gitu maksudnya? Belum sih Mbak, jadi kita kan fokus di level 1 ya, jadi baru ada di dana darurat dulu Mbak. Oke, dana daruratnya sekarang berapa kali? 3 kali ada. 3 kali ada, oke. Oke, jadi ini sekalian akan menjawab pertanyaan yang pertama ya. Ini udah selesai pertanyaannya? Udah. Nah, jadi kan standar minimal dengan standar ideal itu berbeda ya, kita bedakan. Standar minimal itu 3 kali. Minimal punya 3 kali aja udah alhamdulillah. Karena apa? Kalau ntar kita nggak punya sama sekali, giliran misalnya anak sakit, nggak di-cover BPJS, akhirnya dibongkar apa? Dana pendidikannya, gitu kan. Atau dana tabungan haji, gitu kan. Akhirnya seperti itu. Jadi paling nggak minimal 3 kali. Nah sekarang kan Mbak Dwi sudah punya 3 kali. Itu berarti cukup untuk menabung dana daruratnya. Cukup dulu. Berarti level 1-nya dianggap sudah lewat nih Mbak Dwi. Nggak punya utang kan ya? Ada Mbak. Ya. Berapa persen? Di bawah 30. Di bawah 30. Oke, aman ya. Berarti hutang, dana darurat, sama cash flow pasti positif ya, karena bisa nabung. Proteksi, udah ada BPJS paling nggak? BPJS Kesehatan? Ada BPJS Kesehatan sama BPJS TK. Aman berarti ya. Udah, berarti sekarang karena targetnya adalah mau nabung buat sekolah anak TK, berarti sekarang targetnya adalah anak TK dulu. Nah, kita langsung ini ya, praktek ya. Berhubung karena aku nggak bisa share, apa aku share aja ya, bentar. Ini share materi ini ya, worksheet-nya Momenq yang terbaru. Worksheet-nya Momenq yang terbaru. Coba ya, saya share screen dulu. Oke, kelihatan Mbak Dwi? Kelihatan Mbak. Ya, kita tulis ya misalnya dana TK. Gitu ya. Targetnya berapa nih? Mau TK di mana? Tadi dekat rumah sih. Dekat rumah. Berapa uang pangkalnya? Nah, uang pangkal tahunan semesterannya 5 juta. Uang pangkal? Nggak ada uang, maksudnya uang pangkal tuh uang pas pertama kali bayar yang nggak dibayar lagi gitu. Iya, Mbak. Bayarnya per semesteran. Untuk uang pangkal per semester sih, bukan per tahun. Oh, per semester. Terus ntar udah selesai gitu. Kalau udah, kan TK tuh berapa tahun sih? Setahun kan ya TK tuh? Setahun. Nanti berarti 5 juta jadi 10 juta gitu. Oh, oke. Terus SPP-nya berapa? SPP-nya 1,5 per bulan. Mahal juga ya. Bandung, Mbak. Saya di Bandung, Mbak. Oke, ini 2000. Belum survei lagi sih. Ini PR-nya saya survei lagi di tempat lain. Anggaplah misalnya 2022 berarti ya. Iya. 2022 kan udah tinggal sebulan lagi, Maren.
Iya, Juli 2022, Mbak. Nah, iya makanya ini sedang Oke, ini sebenarnya berarti nggak 2022 sebenarnya. Iya, Udah setengahnya udah jalan ya. Oke. Anggaplah bisa setahun dulu ya, karena ini nggak bisa ngitung bulanan nih. 2022 gitu ya. Sekarang nanti tahun depan segitu juga, nggak berubah tuh dana uang pangkalnya tetap 10 juta totalnya. Iya. Ya, oke ya. Bentar, ini ada yang bocor. Ya, oke. Mana tadi? Oke, sampai sini ya. Berarti ini karena nggak naik kita nolin. Jadi tahun depan juga sama 10 juta. Sekarang ada nggak duitnya? Ada sebagian kah dari tabungan yang bisa dialokasikan untuk dana awal si TK? Itu dari dana darurat yang tadi ya, Mbak? Enggak dong, kan dana darurat 3 kali. Di luar itu, ada nggak tabungan yang khusus buat anak sekolah? Ada sih, ada. Ada. Berapa kira-kira? Ada 18 juta. Banyak atuh. Udah tercapai dong. Cukup dong berarti kalau kayak gitu. Insecure, Mbak, saya. Anggap misalnya ceritanya nggak 18, 5 juta ya berarti. Misalnya kan kita nggak semuanya buat anak sekolah kan, nanti buat SMP gitu kan. Anggaplah misalnya 5 juta. Terus ceritanya mau nabung nggak, pengennya di sekarang tabungan di mana? Tabungannya si 18 itu? Di RDPU. Pas ya, RDPU ya. Berarti kemungkinan nanti ada kenaikan gitu kan. Mudah-mudahan sih kenaikannya segini, walaupun nggak tahu ya, ini kan potensi aja. Sehingga dari 10 juta kekurangannya adalah 4.750.000. Kekurangannya dari target 10 juta yang ada dari yang diinvestasi sekarang 5,25. Sisanya 4,75. Tempat nabungnya di mana rencananya? Misalnya RDPU lagi diterusin gitu ya. Berarti segini nih. 300.000 target nabung bulanannya. 386.000. Targetnya segini. Ada lah, meren. Ada ya. Ada ya, Madu ya. Diatur lagi, Mbak, budgetnya. Ya, diatur lagi budget. Ujung-ujungnya sih sebenarnya tetap. Akhirnya kita akan atur budget. Kalau budget nggak ada, ujung-ujungnya tetap harus nambah income kan. Pasti ke sana dua-duanya. Ini kalau misalnya nanti ada yang, itu kan enak ada toolsnya gitu kan. Teman-teman bisa ke sini ya. Bentar, saya coba share di iPod. Jadi teman-teman share, teman-teman cari kalkulator kayak gini nih di iPod. Simulasi pemenuhan impian Indo Premier iPod Fund, ini yang gratis ya. Kalau tadi kan di MomentQ ya berbayar ya, ikutan kelas. Target dana yang Anda inginkan tadi 10 juta. Ya, masukkan, inflasinya nggak ada karena kan sama tadi bilangnya sama harga yang sekarang gitu kan. Dana yang sudah ada misalnya tadi 5 juta. Terus jangka waktu investasinya 1 tahun. Tadi di RDPU ya, mungkin 5% atau di bawah 5%, misalnya 4% di reksadana pasar uang, hitung. Nah, ini akan kelihatan di sini kekurangan dananya 4,8 dan dana yang harus disisihkan ini rekomendasi ya 3,9. Jadi 400.000 3,9, 392.720. Ini yang harus ditabung selama 1 tahun untuk bisa mencapai kekurangan 4,8 juta di reksadana pasar uang. Gitu, ini cara ngitungnya ya. Jadi teman-teman bisa nih bikin hitungan yang sama persis untuk tujuan keuangan yang lain. Nikah nih 100 juta. Gaya banget 100 juta, mahal 100 juta misalnya ya. Inflasi dana pernikahan, anggaplah 3%. Dana yang sekarang udah ada, misalnya baru ada 10 juta. Ya. Mau nikah kapan? 3 tahun lagi deh, gitu. Terus mau disimpan di reksadana pasar uang juga, hitung. Oh, berarti 2,5. Nih targetnya tiap bulan. 2,5 dari mana? Nggak ada nih, biasanya cuma nabung 1 juta. Ya berarti mau nggak mau harus rebudgeting tadi. Apa yang bisa di-cut supaya bisa nabung 2,5 buat yang si dana pernikahan ini gitu. Dengan kondisi misalnya dana darurat udah keisi ya. Karena dana darurat kan paling nggak 3 kali tadi ya. Kalau nggak ada sama sekali takutnya nanti tabungan nikahnya juga terganggu gitu. Misalnya nggak ada 2,5, ya udah turunin dong ininya. Jangan 100 juta kegedean berarti nggak punya duitnya misalnya. Ya udah 50 juta. Atau ya udah tetap nggak bisa nih, tetap harus 100 juta. Aku pengennya yang estetik dan harus di gedung tersebut misalnya gitu. Ya udah berarti nikahnya dilamain. Nggak bisa 3 tahun, 5 tahun misalnya gitu. Sampai dapat angka yang oke nih 1,5 mungkin aku nabung 1,5 gitu. Tinggal diganti-ganti aja antara targetnya atau si
waktunya gitu ya. Kira-kira menjawab Mbak Dwi? Cukup ya? Kita kembali. Boleh ya. Siap. Oke, saya stop share. Baik, silahkan Mbak Lis. Masih di mute Mbak Lis. Oke Mbak, ini kita beralih ke room chat dulu ya Mbak. Di sini udah saya ringkas sedikit ya. Ada 3 hal yang banyak ditanyakan. Pertama tentang DD, yang kedua tentang cara beli mobil, yang ketiga tentang rise income. Nah, yang DD ini Mbak, poin-poinnya yang pertama besarannya itu berapa, simpannya di mana. Kalau cash flow-nya positif tapi mepet, itu naikin DD dulu, apa naikin income dulu? Gitu. Dua-duanya sih harusnya. Menarik. Terus kalau sandwich gain itu gimana? Cara ngumpulin DD-nya. Terus udah banyak sama ya. DD menyisihkannya berapa persen per bulan? Oke. Siap. Nanti bisa jadi konten nih kayak Mbak Lis ya di momen Q ya, biar menjawab sekalian nanti di feed. Nah. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dulu tadi ya, soal dana darurat. Boleh dibacain lagi Mbak Lis karena tadi ada banyak pertanyaannya. Yang pertama apa? Yang pertama besaran dan simpannya baiknya di mana? Oke, share screen ya. Ini adalah salah satu isi dari materi momen Q. Dana darurat. Besarnya berapa? Minimal 3 kali. 3 kali dari apa? 3 kali dari pengeluaran bulanan. Itu. Simpannya di mana? Simpannya boleh dipilih di antara yang ini. Cash, rekening, deposito, emas, atau reksadana pasar uang. Kenapa yang ini? Karena ini gampang diambil saat dibutuhkan. Karena kan dana darurat. Lagi butuh darurat ya harus cepat bisa diambil. Boleh nggak disimpan di tanah? Enggak. Kenapa? Tanah susah dijualnya. Boleh nggak disimpan dalam bentuk saham? Enggak. Kenapa? Karena saham resikonya tinggi. Jadi ini adalah rekomendasi penyimpanan tempat nyimpan dana darurat. Dan ini adalah hal-hal yang boleh digunakan untuk dana darurat tersebut. Misalnya tadi pencari nafkahnya meninggal, dan bencana COVID misalnya gitu ya, kesehatan, keadaan lain seperti kecurian, kerampokan. Banjir masuk nggak? Tergantung banjirnya di mana. Kalau banjir di Jakarta tiap tahun terjadi, itu kan pasti terjadi, harusnya direncanakan. Mau banjir nih Januari, berarti harus apa? Dana buat banjir. Itu masuk ke perencanaan, harus ditabung, bukan masuk dana darurat. Kenapa? Ya nanti pada saat kondisi darurat yang lain, ternyata uangnya kepake buat banjir, ternyata bingung. Ya kan? Misalnya pas lagi udah mah kebanjiran kena COVID, misalnya gitu. Padahal harus isolasi mandiri, kan bingung. Nggak bisa di rumah, harus di tempat lain misalnya. Itu kan harus ngambil dari dana darurat untuk COVID-nya. Gitu ya. Jadi itu contoh-contoh dari dana darurat minimal berapa, terus simpan di mana. Oke. Apalagi Mbak Lis? Kemudian kalau misalkan sandwich gain, nah itu gimana manage keuangannya? Sandwich gain gimana cara manage keuangannya? Tergantung sandwich gain sendiri, apa sandwich gain bersama-sama dengan kakak adik. Kalau kayak saya itu dan suami sama-sama sandwich gain tapi punya kakak adik, jadi bisa bagi rata atau bagi sesuai dengan kemampuan mau cover berapa untuk orang tua masing-masing. Terus udah gitu pastikan kalau yang masih single dan kalau dirimu sandwich gain, carilah pasangan yang nggak sandwich banget gitu, nggak yang parah-parah banget sandwich gain. Misalnya saya anak pertama, adik 2 gitu kan. Saya mencari pasangan yang kalau bisa jangan anak sulung juga dengan adik 5 gitu. Jangan kayak gitu nanti pusing sama-sama jadi sandwichnya double gitu. Kalau bisa ya cari yang mungkin bungsu misalnya gitu, atau mungkin dia adiknya cuma 1 gitu, terus orang tuanya masih kerja gitu. Itu contohnya ya untuk yang sandwich gain. Lengkapnya bisa dibaca di Instagram story saya, Instagram feed yang judulnya tentang sandwich gain. Gimana cara jadi happy sandwich gain. Ada 6 cara. Salah satunya itu ya tadi. Pilih pasangan yang nggak sandwich banget. Yang kedua adalah gotong royong sama adik-adik atau kakak-kakak. Kalau nggak punya adik-adik atau kakak-kakak, ya paling nggak ya kitanya yang harus tetap kerja. Walaupun nanti setelah menikah tetap harus kerja. Karena apa? Mungkin setelah menikah nanti suami cover istrinya, cover keluarganya, ya kita cover keluarga kita gitu. Kita tetap harus kerja walaupun sudah menikah. Gitu. Termasuk juga untuk dana darurat itu. Gitu. Oke, Mbak. Oke, lanjut ya DD-nya. Masih DD. Dana daruratnya. Kalau mau menyisihkan per bulan, itu berapa persen?
berapa persen targetnya minimal tadi 10%, minimal banget. Balik lagi ke yang tadi ya, jadi minimal banget 10%. Tapi kalau teman-teman khusus dana darurat banget sih nggak ada. Jadi kalau saya tuh tipenya mana tadi ya si materi tadi. Nah persentase. Oke, saya share screen dulu. Nah ini. Untuk tabungan setiap bulan itu dia targetnya adalah 20%. Ini belum keluar kayaknya. Agak lama ya. Enakan kayaknya disimpan dalam bentuk PDF, tapi memang tadi ada video-videonya sih, jadi agak berat. Oke, Mbak. Oke. Kenapa keluar lagi? Balik yang lagi. Pertama. Ya, lama lagi deh. Ya, poinnya adalah kalau untuk tabungan itu kan targetnya di situ tadi minimal 20% setiap bulan. Itu tuh buat seluruh tabungan, nggak harus untuk dana darurat berapa, untuk haji berapa, enggak. Itu akan balik lagi kepada target kamu. Target dana daruratnya berapa? Balik lagi kayak tadi, misalnya target dana daruratnya adalah 5 juta gitu ya. Hitungan yang ada di sini. Mana tadi? Nih, di sini. Misalnya ini masukin aja di sini. Target dana daruratnya berapa? 5 juta misalnya. Atau 6 juta, 3 kali kebutuhan bulanan gitu ya, 6 juta. Inflasinya 3%. Sekarang 0, nggak ada dana daruratnya. Pengen punya dana darurat paling enggak 2 tahun. Dengan cara nabung di, misalnya di tabungan aja, tabungan biasa 2% dapat bagi hasilnya. Berarti berapa yang harus saya tabung? 260.000. Ya udah, ini tuh berapa persennya? Silakan dihitung dibagi dengan income kamu. Jadi bukan ngomongin berapa persen seharusnya setiap bulan, bukan. Tapi kamu tuh mau dapat dana daruratnya berapa? Berapa lama? Berapa nominalnya? Mau ditabung di mana? Nah, dihitung di sini, nanti dapat kan nominal uangnya yang harus disisihkan per bulan. Nah, ini baru dibagi sama income kamu. Misalnya income-nya 6 juta gitu. Ya udah berarti 260.000 dibagi 6 juta. Nah, dikali 100%. Nah, itulah persentasenya tiap bulan khusus untuk dana darurat. Gitu. Karena kalau ngomong persentase gaji 10 juta, saya bilang misalnya 10%, berarti 1 juta dong untuk dana darurat. Padahal mungkin dia lebih butuh untuk dana pendidikan anak, gitu kan? Nggak bisa disamakan gitu. Tiap orang targetnya berbeda, jadi dihitung sendiri, gitu ya. Oke, dihitung targetnya dulu, baru bisa ketahuan per bulannya berapa gitu ya, Mbak? Betul. Semoga menjawab ya tadi pertanyaan dari room chat. Sekarang kita balik lagi ke yang raise hand ya. Yep. Di sini sudah ada Mbak Nini Warsini. Silakan Mbak Nini. Assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam Mbak Nini. Aku mau cerita dulu nih. Kondisi aku sekarang itu aku masih fokus di level 1 karena untuk dana darurat sendiri aku saat ini nggak ada. Karena kemarin itu sudah terpakai karena aku ada insiden, karena ada operasi gitu, jadi semua tuh terpakai, semua tabungan, semua dana yang ada lah pokoknya, kan itu minus gitu kan. Nah, terus untuk cash flow-nya aku alhamdulillah positif, dan aku ada hutang 30% kurang kali ya, karena ada cicilan kendaraan. Kurang dari 30% income? Iya. Dan itu cicilan kendaraan aja gitu. Sama yang kemarin dana kepake gitu karena harus minus kan. Nah, tapi aku kan ke depan nih pengennya ada bangun rumah. Nah, aku ingin juga mau menambah income gitu. Karena berhubung yang penghasilan tuh hanya dari suami karena aku ibu rumah tangga. Jadi aku pengen banget sebenarnya ada bisnis atau apa gitu. Tapi aku masih bingung nih mau mulai dari mana gitu kan. Dan aku mau membangun rumah, tapi rencananya kan nanti ada bonus dan THR itu insya Allah aku alokasikan untuk melunasi si hutang dulu kan. Ya, betul, gitu. betul. Benar kan sih? Betul, gitu. benar. Nah, nanti untuk strategi ke depannya gimana nih untuk aku memulai untuk mendapat income dari aku gitu, karena nggak mau ngandelin dari suami aja, dan untuk memulai membangun rumah, pengambilan KPR ini yang seperti apa gitu. Dan terus aku juga kayak pengen juga ikut asuransi sebenarnya, dan itu memungkinkan nggak sih Mbak Lia? Gitu. Oke, sama-sama. Baik, pertanyaannya cukup banyak ya. Jadi saya coba jawab
cukup singkat karena mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Oke. Jadi yang pertama terkait tadi dana darurat kosong karena digunakan untuk berobat gitu ya, sakit. Nah, saya coba tanya dulu. Sekarang statusnya kemarin Mbak Nini sudah punya asuransi minimal BPJS Kesehatan nggak? Sudah. Ada asuransi juga, tapi tidak di cover keseluruhan gitu. Jadi si BPJS Kesehatan juga tidak cover. Kemarin tuh saya pakainya asuransi, pantas. Karena ada dari kantor suami kan. Tapi ada limit biasanya. Jadi kejadiannya tuh sebenarnya ada miss di situ sih. Kan kayak saya bukan melahirkan. Jadi bayi saya meninggal kan dalam keadaan. Jadi kalau dari kantor itu kan kalau sesar di cover. Kejadian saya itu di sesar, saya pikir tuh bakal di cover keseluruhan kan, tapi ternyata pakai budget keguguran yang tidak jelas jumlahnya aja beda. Ya, gitu. paham. Jadi yang kurang itulah yang saya akhirnya pakai sendiri, bayar sendiri ya. Oke. Sebenarnya ini jadi sebuah pelajaran juga buat teman-teman yang lain. Ketika teman-teman punya BPJS dan punya asuransi jiwa swasta, diberikan dua-duanya ke rumah sakit. Gitu, karena sebenarnya mereka bisa saling membantu, bisa saling cover. Dan misalnya di asuransi swasta itu nggak bisa cover, dia akan di cover oleh BPJS. Biasanya akan dari BPJS dulu, kurangnya di cover asuransi swasta, kurangnya lagi baru di cover kita. Gitu. Nah, konteksnya sekarang sebenarnya tadi pertanyaan yang soal asuransi dulu. Kalau Mbak Nini sudah ada asuransi dari kantor dan itu asuransi kesehatan yang cukup bagus ya karena sudah bisa cover pembedahan juga ya. Cover rawat jalan juga nggak? Iya, nah itu berarti Mbak Nini nggak perlu untuk beli asuransi kesehatan dulu, karena bisa gunakan yang punya kantor dulu. Nah, yang mungkin perlu adalah karena Mbak Nini ini ibu rumah tangga, bergantung 100% pada suami, maka perlu dicek apakah suami punya asuransi jiwa. Belum. Nah mungkin ditanya dulu ya nanti ke kantor. Nah, karena nanti kalau ternyata suami belum punya asuransi jiwa dan tiba-tiba meninggal dunia, gitu, yang mana tidak kita harapkan, kita jadi kehilangan arah. Kita sebagai istri sedang berduka, tapi juga harus menghidupi, misalnya punya anak gitu ya, harus menghidupi anak, dan juga harus bisa kerja nih sekarang, gitu kan. Nah, itu kan ribet. Nah, kalau kita punya asuransi jiwa dari suami, itu uangnya bisa digunakan untuk kita menghidupi diri sendiri, menghidupi anak, dan juga mulai bisa kerja, gitu. Ya, dari situ. Jadi, PR-nya yang pertama adalah mungkin untuk resolusi yang tahun 2022, kalau punya income, yang pertama, Mbak, ini perlu rebudgeting. Rebudgeting artinya apa nih? Aku mau level tadi ya, aku sekarang di level 1, ya kan? Aku mau ke level 1 dan level 2 misalnya gitu ya. Atau level 2-nya enggak deh, karena kan ada level 2-nya ada. Level 1-nya berarti yang Mbak perlu selesaikan pertama adalah tadi hutang, ya kan? Punya hutang, dan tadi sudah betul dengan bonus, betul, itu sudah betul. Jadi nanti ketika bonusnya turun, Mbak perlu buat perencanaan nih, bonus turun mau saya bayar buat apa? Gitu ya, buat hutang. Sisanya berapa? Nah, sisa ini mau saya gunakan buat apa? Misalnya, buat dana darurat dulu. Level 1 ya. Level 1 gitu. Udah tuh. Level 1 berarti beres. Hutang, dana darurat, cash flow beres. Level 2 sekarang asuransi jiwa yang belum punya. Tanyakan dulu ke kantor. Kalau nggak punya berarti nanti bisa cari gitu ya. Kalau ikut kelas Momen Q, biasanya saya kasih fasilitas untuk bantu cari sesuai dengan budget gitu ya. Banyak kok, dari 300.000 ada, 500.000 ada, 600.000 ada. Nggak terlalu mahal sebenarnya. Asal kita membeli yang tepat. Banyak soalnya yang belinya nggak tepat. Terus yang ketiga, tadi ngomongin soal dana rumah. Dan juga strategi menambah income untuk KPR ya tadi ya. Dana rumah mungkin sebenarnya itu tergantung dengan kondisi setiap orang. Tidak semua orang butuh rumah sekarang. Semua orang butuh rumah atau tempat tinggal, tapi tidak semua orang butuh rumah sekarang. Itu yang membedakan ya. Taunya dari mana? Taunya adalah dari level 1 dan level 2-nya harus selesai dulu nih, Mbak Nini. Jadi Mbak Nini tahun ini kalau dana darurat belum bisa minimal 3 kali kebutuhan bulanan dan hutang belum beres, berarti nggak bisa ngambil rumah. Itu KPR. Kenapa? Karena berat. Karena hutang aja belum beres, ditambah hutang KPR kan, bisa mabok gitu, kita nanti bingung gitu kan. Jadi belum untuk mengambil rumah. Kapan waktunya untuk mengambil rumah? Ketika level 1 beres, level 2 beres, kita mulai coba kira-kira bisa nggak ngambil KPR dengan cara apa? Hitung, kayaknya ada deh di Fit ya Mbak Lis ya. Hitung dana rumah standarnya tuh berapa? Misalnya ada 3 kali penghasilan tahunan. Misalnya Mbak Nini penghasilan suaminya setiap bulan 10 juta gitu ya. 10 juta dikali setahun berarti dikali 12, 120. Dikali 3. Nah, berarti itu adalah
rekomendasi harga rumah yang Mbak Dini bisa cari, berarti sekitar 360 juta. Itu harga rumah yang direkomendasikan. Kalau di atas 360 gimana? Terlalu mahal. Budgetnya berat gitu. Dan pastikan cicilannya kurang dari 30% income bulanan. Berarti cicilan tiap bulannya 3 juta. Cara ngitungnya gimana? Ada di website kredit apa ya? Bentar ya, kayaknya di sini juga ada nih di Indo Premier ini ya, tinggal klik fitur multiguna, cari simulasi kredit, terus nanti pilih simulasi KPR, misalnya yang simple gitu ya, harga rumah tadi misalnya 360 juta, 3 kali penghasilan setahun, uang mukanya misalnya 30%, atau mungkin gampangnya 50 juta gitu ya, buletin aja, waktu mengangsurnya misalnya 10 tahun gitu ya. Terus bunganya dari bank itu sekitar 9%. Misalnya bunga bank syariah, misalnya KPR syariah sekitar 9% flat. Dikalkulate, maka setiap, bentar. Ini harusnya jangka waktu angsurannya bukan 10, ini 10 kali. 10 tahun berarti kali 12, 120. Ya, ini berarti calculate. Nah, nanti akan keluar, nah ini cicilan per bulannya 3,9. Berarti masih terlalu gede nih, 3,9. Kenapa? Karena gajinya tadi 10 juta. Ya kan? Berarti setiap bulan itu ini udah hampir 40%. Ini nggak sehat nih cicilannya. Berarti mau nggak mau DP-nya digedein, harga rumahnya diturunin, atau jangka waktu asuran diperpanjang. Mungkin jadi 15 tahun. Gitu. Gitu ya kira-kira. Nanti kalau mau detail bisa ikutan kelas rumah, ada bahas soal kelas rumah. Ya, kalau kan nanti sebenarnya nyata yang bonus itu untuk melunasi hutang keseluruhan. Jadi melunasi keseluruhan. Lunas tuh. Lunas, insya Allah mudah-mudahan, amin. Nah itu ketika lunas, apa aku fokusin dulu ke dana darurat kah? Atau aku udah bisa cari untuk KPR ya? Enggak, dana darurat dulu. Dana darurat dulu. Sampai paling nggak 3 kali kebutuhan bulanan. Karena gitu. sekarang 0 kan? Iya. 3 kali kebutuhan bulanan aja, itu dulu. Gitu, oke. Karena sekarang jatuhnya ngontrak apa gimana? Aku tinggal di rumah mama. Kenapa tidak lanjut terus tinggal di rumah mama? Karena aku juga tinggal di rumah mama. Karena sebenarnya bangunnya juga di depan rumah mama. Tapi karena ini masih di kamar aja gitu, jadi aku alhamdulillah dapat dikasih lah gitu ya di depan rumah mamaku. Jadi aku tanah kosong gitu. Bangun, bukan KPR. Ya. Iya, nah kayak gitu. Nah, oke. Kalau kayak gitu targetnya berarti anggap aja Mbak Nini setelah 3 kali kebutuhan bulanan, habis itu nggak ngambil KPR, tapi Mbak Nini menabung dengan target seperti tadi KPR. Oh gitu. Nah, jadi Mbak Nini pengen bikin rumah yang kira-kira, jadi ngitung harga pembangunan rumah tuh gini Mbak Nini, luas tanah dikali 3,5 juta. Luas tanah. Tuh, luas tanah bisa 100 meter persegi dikali 3,5 juta, berarti 350 juta ya? Iya. Nah, 350 juta nanti dihitung pakai yang aplikasi yang tadi di iPod Fund, berapa tuh yang aku harus nabung setiap bulan kalau mau tercapai dalam 5 tahun misalnya gitu. Oh gitu. Oke. Ya, makasih. Sama. Konsultasi yang lengkap. Ini kalau bayar bisa 1 juta sendiri deh. Benar tuh. Mbak Lia kan kalau jelasin kan jelas banget gitu ya, Masya Allah. Semoga bisa yang lain juga bisa ngambil ya Mbak insight-nya dari yang tadi. Karena banyak banget sih lengkap. Oke, lanjut ya Mbak. Ini ada 2 orang lagi. Mungkin ke Mbak Nafisatun Nisfah. Silakan Mbak. Iya Mbak, makasih waktunya. Saya Nafis. Maaf ya Mbak, kameranya nggak saya hidupkan. Saya ingin bertanya. Pertama, saya dan suami sama-sama bekerja. Namun saya baru bekerja 1 tahun. Kemudian saya mengontrak. Saya ada support system di rumah, ada Mbak yang menginap. Belum memiliki dana darurat. Sandwich tapi yang dibagi seperti yang tadi diceritakan itu barengan sama, jadi sandwich ke orang tua dan mertua tapi nggak 100%. Nah terus baru memulai mau ikut DLPK dan nabung untuk sekolah anak itu pakai auto debit kayak di BRI gitu. Bentar. Tadi apa? DPLK? DLPK. Dana pensiun. Iya, dana pensiun. Untuk maksudnya ketika suami udah nggak bekerja kan. Oke, terus tadi apa dana pendidikannya di mana? Dana pendidikannya pakai auto debit di itu BRI apa ya, berencana kalau nggak salah. Tabungan berencana ya?
Ya, tabungan ya, bukan asuransi pendidikan ya? Bukan, tabungan berencana, tapi itu tuh belum ada target pasti sih, belum nyari sekolah. Oh, mau di sekolah A berapa, itu belum. Itu targetnya kayak, oh sekian tahun, misal 4 tahun 20 juta, misalnya gitu. Jadi belum ada survei gitu terhadap sekolah sebenarnya. Itu masih angka dibuat sendiri gitu. Belum punya rumah, pengen DP rumah sekitar 1-2 tahun lagi. Nah, terus kan dari situ juga tadi berpikir bilang asuransi jiwa ya. Sebenarnya itu kayak masih setengah-setengah gitu, asuransi jiwa tuh kayak banyak anggapan gitu. Ada nggak sih asuransi jiwa syariah gitu atau bagaimana gitu? Ya, udah sih itu aja. Jadi pertanyaannya adalah gimana nih? Jadi kan tadi baru curhat nih. Jadi maksudnya gini kan, sorry. Jadi maksudnya kan ini yang pertama yang asuransi jiwa, yang kedua belum punya dana darurat tadi itu, apakah ketika kayak nabung ini 100% nih buat dana darurat full sampai terkumpul 3 kali tadi, kalau kita langsung membaginya, sekian persen untuk dana darurat, sekian persen untuk DP rumah, terus sekolah anak dan DLPK gitu. Oke. Coba aku tanya dulu, sekarang kondisi kesehatan keuangannya seperti apa? Kita lihat dari rujukan ya. Jadi misalnya tadi cash flow-nya positif apa negatif? Positif, karena bisa nabung ya. Terus udah gitu, bentar, rujukan saya aja lupa tadi, yang mana datanya? Biar teman-teman juga bisa ya. Ini mungkin ya pertanyaan semuanya ya. Jadi gimana nih urutannya gitu ya. Balik lagi aja pada sama data yang tadi ya. Ini saya bukanya PDF aja deh biar, karena ternyata kok lambat itunya. Mana tadi? Download resolusi. Oke, ini dia. Oke, ini dia. Cek kesehatan keuangan. Oke. Ya. Oke ya. Siap. Cash flow-nya positif, dana daruratnya 0 ya. Utangnya tidak ada. Punya. Utang keseluruhan tidak ada. Punya. Proteksi itu hanya asuransi kesehatan dari kantor. BPJS kesehatan. Kalau saya PNS berarti udah ada dana pensiun. Dana pensiun. Oke. BPJS kesehatan udah buat seluruh anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga. Asuransi kesehatan swasta ada dari kantor? Ada dari kantor. Ada. Asuransi jiwa? Ada. Nggak tahu kalau asuransi jiwa. Nggak tahu. Oke. Terus habis bentar. Ada, udah. Berarti tadi di sini ya, ini sama di ini ya. Nah, nabung 10% ada nggak? Dari income. Gimana ya? Sebenarnya tuh udah mulai nabung. Kemarin tuh karena baru beli mobil tuh jadi kayak sempat kurang tuh hutang, terus ngelunasin gitu 100%. Jadi untuk tabungan itu belum ada sih. Tapi kalau mulai bulan depan lebih dari 10% ada. Nah, mulai bulan depan udah nih rutin. Sudah dimasukin, udah berencana masukin di itu BRI berencana lagi, tapi per 6 bulan nanti baru dipindahin ke RDPU atau RDPT karena ngerasa takut nggak bisa nabung rutin gitu loh. Jadi biar dipaksa dulu gitu. Ya, oke. Investasi udah mulai ya, tapi mungkin belum bisa sampai 50% mungkin ya dari total aset ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ini berarti PR lanjutannya. Gaya hidup sama nabung lebih gede mana? Kalau dibilang gede mana, lebih gede gaya hidup karena tadi ada yang bantu di rumah dan mengontrak dan ngasih orang tua ya. Oh enggak, kalau itu mah bukan masuk gaya hidup. Bukan ya. Kalau dari cuma untuk makan sama menabung lebih kecilan gaya hidup sih. Lebih kecil gaya hidup ya. Kan gaya hidup tuh kayak misalnya ke food, Netflix, traveling tiap bulan, misalnya makan di luar, di kecil gitu. biaya gym, skincare, apalagi ya. Ya pokoknya yang sifatnya tersier banget lah. Kalau ngasih orang tua kan wajib lah itu mah. Iya, enggak. Ya, kalau itu enggak. Berarti ini ya 3 keadaannya. Ya. Berarti ya fokusnya ketika punya tabungan yang lebih dari 10% tiap bulan ini harusnya fokusnya ke sini dulu.
ya, sampai dana daruratnya paling nggak minimal 3 kali. Boleh nggak barengan misalnya? Boleh nggak barengan? Boleh, misalnya misalnya gajinya itu adalah 10 juta misalnya. Berarti terus nabungnya itu Mbak bisa sampai 15%, berarti 1,5 misalnya gitu ya. Oke, ya 1,5 juta nih setiap bulan. Nah, ini bisa nggak harus 1,5 langsung buat dana darurat semua. Boleh kok dibagi jadi 2. Misalnya 1 juta untuk Dede, terus 500.000 ini untuk misalnya tadi dana pendidikan anak, misalnya gitu. Boleh nih dialokasikan ke sini dulu. Nanti kalau udah tiga kali begini stop apa enggak? Enggak, karena kan kalau dana darurat itu kalau buat yang sudah menikah itu standarnya adalah 9 sampai 12 kali. Itu yang ideal. Ini tuh yang target minimal banget. Gitu. Jadi tetap dialokasikan setiap bulan, tapi mungkin di switch nih. Sekarang dana daruratnya kan sudah sampai 3 kali. Pengen nyampe ideal. Sekarang dana daruratnya 500 deh. Yang 1 jutanya untuk dana pendidikan anak, misalnya gitu. Tergantung dengan targetnya Mbak Nafisa ya. Gitu. Terus udah gitu supaya rasio investasinya naik, berarti setiap bulan nabung yang 1,5 ini itu dialokasikan ke tempat yang investasi. Tadi misalnya RDPU boleh, deposito boleh, tabungan berjangka tadi juga termasuk salah satu investasi walaupun kecil ya bagi hasilnya. Nah, terus yang terakhir adalah proteksi. Yang proteksi ini perlu dicek dulu karena kan nggak tahu nih kondisinya apakah benar tercover dari kantor, apakah enggak. Nah, itu perlu dicek dulu berapa. Kalau saya ternyata enggak tercover Mbak Lia, bisa dialokasikan. Misalnya sekarang cuman BPJS Kesehatan aja di total misalnya 3%. Nah, berarti supaya enggak keluar dari sini dialokasikan berapa persen nih Mbak Lia dari 3%, udah keluar 3%, misalnya sampai 10% ya berarti sisanya 7% lagi gitu. 7% dari 10 juta ya berarti sekitar 700 ribuan ya. 700 ribuan. Kalau lebih murah lebih bagus gitu. Kalau proteksi ini memang harus konsul sih one by one ya. Jadi kalau Mbak Nafisa udah ikutan kelas Momenki belum? Belum. Boleh nanti kalau ikutan silahkan ya. Nanti karena ini harus dilihat data-datanya ya, agak repot memang nggak bisa. Satu persatu seperti itu ya? Berarti. Apa? Untuk ketika ikut Momenki nanya satu persatu tentang boleh, Japri boleh silahkan. Tapi tetap saya akan rekomendasikan untuk baca dulu. Kadang kan nanya tapi di video udah ada sebenarnya gitu ya. Okay. Jadi saya akan udah nonton belum misalnya. Oh belum, ya udah nonton dulu, ada di video ini di detik sekian atau menit kesekian udah dibahas gitu. Nanti kalau misalnya dari video atau dari materi belum paham, Japri nggak apa-apa, bisa kok Japri. Gitu. Okay. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi silakan difokuskan untuk dana darurat dulu dan juga untuk boleh untuk dana pendidikan, tapi dibagi aja porsinya tetap lebih banyak dana darurat karena kan kurang dari 3 kali. Kayak tadi kan sebenarnya rasio menabung atau investasi ini sebenarnya sekitar 40% nih dari penghasilan. Rencananya per tahun per awal bulan besok. Nah itu kan ada DP rumah, DLPK, sekolah anak, dan dana darurat. Apakah baiknya 100% dulu ke dana darurat? Maksudnya kalau sekolah anak udah keambil sih, maksudnya kayak hampir sisanya itu ke dana darurat dulu 100%. Oh enggak? Enggak. Targetnya balik lagi kepada tadi hitungan yang tadi Mbak Nafisa yang dijelaskan di website tadi ya. Dihitung satu-satu. Jadi enggak harus kok dana darurat semua 100% dana darurat gitu. Enggak harus. Tapi kalau memang Mbak Nafisa prefer semuanya masuk ke dana darurat dulu sampai full, baru yang dana yang lain boleh. Jadi itu gaya tiap orang beda-beda. Pengen dana darurat dulu boleh sampai 3 full, baru yang lain boleh. Tapi kalau misalnya mau bareng-bareng juga nggak apa-apa. Karena prinsipnya kalau piramida perencanaan keuangan itu bareng boleh, diloncat jangan. Maksudnya dana daruratnya bahkan nggak ditabung sama sekali gitu. Yang lain aja gitu. Nah itu jangan. Tapi kalau bareng-bareng boleh. Oke Mbak, makasih ya. Sama-sama. Oke, semoga menjawab ya Mbak Nafisa. Oke, masih ada satu orang lagi ya Mbak Resti, tapi sebelum ke Mbak Resti, saya bacain sedikit lagi ya dari yang live room chat ya Mbak. Ya. Ini dari Mbak Risa, bukan deng, dari Mbak Ratih. Mbak Lia, pendapatan saya dan suami per bulan kurang lebih 2 juta. Kemudian mau lahir anak pertama, mungkinkah saya nabung beli mobil bekas dengan budget 30 jutaan? Bagaimana pengelolaannya? Itu tentang beli mobil ya, Mbak. Oke, itu dulu aja mungkin, Mbak. Oke. Jadi terkait tadi ya, mau ada melahirkan tapi mau beli mobil, ya kan? Gitu ya Mbak Lisa tadi ya? Iya, betul. Nah, beli mobil buat apa?
Itu pertanyaan yang pertama. Beli mobil buat apa? Apakah betul-betul butuh? Misalnya ternyata rumahnya jauh di pelosok, harus banget punya mobil supaya bisa menjangkau nakes terdekat. Misalnya begitu ya. Terus kemudian tidak ada yang bisa dipinjam mobilnya sementara waktu. Misalnya mungkin kerabat atau mungkin orang tua gitu. Itu silahkan, boleh. Banyak kok harga mobil 30 jutaan. Sebenarnya ada. Apa namanya? Cari aja di OLX. Nah, itu banyak kok yang 30 jutaan. Ada. Tapi memang mobil bekas dengan kelebihan dan kekurangannya ya. Saya beli mobil kemarin juga cuma 60 juta kok. Makanya bisa beli cash kan. Jadi 30 juta juga ada. Cuman memang mobil tua yang pasti ya. Yang mana pasti under deal-nya bisa jadi udah nggak ada. Karena misalnya udah nggak ada di Indonesia seperti Ford gitu udah nggak ada di Indonesia jadi order dealnya pasti mahal kayak gitu. Tapi ada yang 30 jutaan. Tapi sebelum kita ke apa namanya ke arah yang sebelum membeli pastikan kita mengecek dulu bahwa tidak apakah kita membutuhkannya. Tadi kan ada pertanyaannya, apakah kita membutuhkannya? Apakah ini hanya keinginan? Apakah ada barang yang sama di rumah bisa digunakan atau dari saudara gitu kan. Seringkali kan keluarga kita yang lain mungkin orang tua atau mungkin kakak adik punya. Kalau emang targetnya adalah untuk dana buat pembantu proses melahirkan aja sebenarnya kan kita bisa pinjam. Terus dari setahu saya kalau di desa gitu ada namanya mobil siaga dari pemerintah desa. Satu desa tuh dapat ambulan satu. Nah itu kita bisa arrange gitu. Kalau misalnya nanti saya mau melahirkan, saya pinjam boleh nggak ambulansnya gitu? Boleh sebenarnya asal memang sudah direncanakan gitu kan. Kita juga tahu biasanya ada HPL-nya kan gitu. Saya juga gitu kok. Saya lahiran kemarin cuma keluar 450.000 buat melahirkan gitu kan. Karena apa? Ada pakai BPJS, terus fasilitas melahirkannya di bidan dekat rumah, ternyata bidannya juga terafiliasi BPJS, ada ambulans dari desa. Memang koordinasinya ribet ya, maksudnya kalau mau hemat ya ribet, kalau mau nggak hemat ya agak mahal ya biasanya lebih cepat ya tinggal ke rumah sakit sesar misalnya gitu kan ya kayak gitu. Kalau untuk beli mobil saran saya sih tergantung dengan kebutuhan setiap orang ya, nggak harus di awal gitu. Itu mungkin jawabannya ya. Oke Mbak, oke sip. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya Mbak ya. Baik, ini Mbak Resti boleh nanya langsung tapi kalau boleh diringkesin gitu ya Mbak. Silakan Mbak Resti. Ya, terima kasih Kak Alistia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena minta diringkes, jadi saya ringkes aja ya. Jadi intinya tuh saya masih punya hutang, terus untuk dana darurat itu saya baru mulai lagi. Terus saya tuh sebenarnya pernah kerja, cuman resign karena harus pindah kota. Dan sekarang itu nggak daftar kerja karena hamil tapi qadarullah memang keguguran gitu. Jadi belum punya anak. Nah, untuk tadi hutang sama dana daruratnya sendiri, mungkin setelah menyimak tuh saya menyimpulkan berarti harus ada tambahan income gitu ya Mbak ya. Nah, kalau dari saya sendiri itu sebenarnya saya kan suka ilustrasi, gambar. Saya jadi dari skill itu saya ikutan banyak kelas gitu. Tapi kayaknya kalau untuk sampai dapat cuan tambahan tuh kayaknya masih jauh gitu Mbak, karena kan masih belajar dulu dan segala macam seperti itu ya. Nah, apakah kita maksudnya nggak harus seideal saya harus jadi ilustrator dulu, atau misalnya ya udah mungkin misalnya jualan kecil-kecilan kayak gitu, atau jadi reseller. Sebenarnya itu juga udah saya laksanakan sih, cuman kok hasilnya sedikit ya Mbak ya. Maksudnya kalau ditabung tuh kayaknya seakan-akan tuh receh gitu, jadi nggak kelihatan kayak berapa juta gitu. Terus dari sampingan juga suami selain dari gaji pokoknya kan ada dari sampingan, nah itu juga sedikit gitu Mbak. Jadi kalau mau ditabung tuh kayaknya receh gitu. Bukan yang langsung misalnya berapa juta kayak gitu. Dan biasanya uang-uang receh itu tuh kita buat konsumsi gitu Mbak. Nah itu apakah betul atau nggak apa-apa receh tapi ditabung aja gitu. Terima kasih Mbak. Oke. Ilustratornya sering share-share nggak? Maksudnya dalam artian mungkin di Instagram atau mungkin di mana gitu? Iya, udah mulai branding juga. Cuman belum dapat klien aja sih. Iya, lama kalau kayak gitu memang bertahap. Bertahap. Gak bisa kita langsung ya cepat-cepat. Oke. Jadi memang kalau terkait tadi ya dana darurat, hutang dan lain-lain, kalau memang mau cepat ya tentu harus menambah income. Salah satu menambah income-nya dengan apa? Dengan cari ilmu. Tadi Mbak Presti ke arah ilustrasi. Kalau mau coba cari
Canva, Illustrator misalnya gitu ya, atau jadi bukan yang Illustrator yang udah langsung bagus banget gitu ya, cari yang Illustratornya tuh yang satuan gitu ya, mungkin image stock gitu ya, coba cari deh kontributor gitu ya Mbak ya, kerjaan yang freelancer tapi dia sistemnya itu gambar sesuatu gitu, atau Mbak Resti juga bisa nih menawarkan diri menjadi desain grafis di online shop atau platform edukasi gitu ya. Seperti misalnya MomenQ nih. MomenQ kan sekarang gambarnya nggak gambar Illustrator karena kan kita pakai aja yang dari Canva gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin membutuhkan gitu ya, membutuhkan platform Instagram yang membutuhkan gambar gitu ya untuk ininya buat postingannya gitu ya. Mbak Resti bisa magang dulu di awal gitu ya. Aku mau dong magang dulu Mbak Lia gitu ya misalnya di platform kamu misalnya gitu. Terus udah gitu, oh ternyata bagus nih hasilnya sesuai sama apa kebutuhan dari si platform tersebut. Nanti kan bisa di hire untuk jadi ilustrator bulanan gitu kan. Dapat gaji bulanan dari situ. Kan sekarang banyak tuh akun-akun edukasi ya di situ. Nah, tapi tentu saja kita harus punya branding dulu. Jadi memang takes time. Kalau misalnya memang baru mulai sekarang ya paling nggak 2 tahun. Paling nggak 2 tahun. Karena memang aku juga 2 tahun dari 2018 mulai dari MomenQ baru jadi 2017 mulai sharing di Instagram soal keuangan, baru jadi duit itu 2019. Baru jadi duit ya. Sebelumnya nggak jadi duit, bakar duit. Artinya saya sharing. Jadi pertama awalnya adalah giving. Give something to the community. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk edukasi, atau dalam bentuk informasi, atau dalam bentuk entertainment. Kan kita senang ya ada yang lawak gitu kan, cerita, akhirnya follow gitu kan, atau karena emang akunnya edukasi, atau karena akunnya informatif. Nah, Mbak Resti bisa tuh menggabungkan ilustratornya dengan sesuatu yang hubungannya dengan edukasi, misalnya terkait anak, terkait masak, resep-resep gitu kan. Kalau Mbak Resti suka masak, gambarin resepnya dalam bentuk ilustrasi. Sekalian latihan, sekaligus bikin branding. Apa yang Mbak Resti suka gitu. Gabungkan keduanya. Jadi jangan cuma ilustrasi aja. Misalnya ilustrasi jenis-jenis tanaman gitu kan. Akhirnya nanti Mbak Resti brandingnya ke arah ini adalah orang yang suka tanaman gitu kan. Terus udah gitu memasarkan diri kepada para pecinta tanaman atau akun-akun yang tanaman hias atau penjual tanaman hias untuk menggambar di situ, jadi adminnya misalnya gitu. Jadi ke arah sana. Takes time, tapi nggak mustahil juga gitu ya. Gitu. Terus tadi terkait receh gitu ya. Saya mau coba share hitungan-hitungan waktu saya bikin materi buat orang yang dapat nominalnya itu harian. Jadi dia cuma bisa nabung harian. Tiap hari dia cuma bisa nabung Rp17.000. Rp17.000 kalau di 1 tahun ditabung itu jadi 6 juta. Banyak nggak sih 6 juta tuh? Lumayan gitu ya. Ini kalau nggak salah, ini hitungannya benar nggak ya? Benar kok ini. 17.000 dikali 1 tahun. 365 hari ya. 17.000 dikali 365 hari. Nah, benar. 6 juta banyak nggak Mbak Resti? Kalau tiba-tiba dapat banyak Mbak. Banyak gitu kan. Ya, jadi memang definisi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya memang ada di nabung dan ada juga di belanja. 17.000 sehari atau nggak usah 17.000 deh. 20.000 receh kan 20.000 dikali sebulan kali 30 600 tuh banyak. 600.000 kalau kita kali setahun kali 12 bulan 7,2 ini udah bisa jadi dana darurat, ya kan? Lumayan. Jadi jangan dirasa receh. Jadi ketika nanti jadi reseller atau jadi marketer MomenQ gitu ya, bisa tuh kan marketer MomenQ tuh ngajakin 1 orang dapat 50.000 ya. 50.000 misalnya dapat 3 orang 150. Itu memang kalau dipakai buat jajan makan di mall sama minumnya habis. Tapi memang kalau dikumpulin dapatnya banyak. Gitu. Jadi memang mindsetnya jangan kecil hati dulu gitu dengan recehan ini, tapi kalau digabung itu bisa jadi besar. Itu bisa jadi jutaan kalau nabungnya terus 4.500 selama 10 tahun jadi 15 juta. 5.500 selama 10 tahun jadi 20 juta. 7.000 10 tahun jadi 25 juta. Dapat nih haji. Dana haji 1 orang 25 juta, tapi 10 tahun.
gitu. Tapi gak apa-apa, daripada nggak ada sama sekali, ya kan? Gitu. Sambil terus ningkatin income supaya hajinya bisa lebih cepat. Bisa jadi 3 tahun nih kalau misalnya Mbak Resti nabungnya lebih banyak, gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab dan juga menyemangati yang lain. Oke, semoga menjawab ya Mbak Resti. Oke, karena sekarang sudah 11.57 ya. Baik, mungkin dicukupkan ya Mbak ya, pertanyaannya. Saya lihat juga beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab sama Mbak Lia, dan beberapa juga bisa dilihat dari sharing di feed Mbak Lia atau mungkin di feednya Momenku, seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri ya, saya mengingatkan kepada teman-teman yang belum mengisi Bitly-nya, ya mungkin ada yang terlupa, boleh diisi dulu karena nanti dari situ juga kita beri door prize-nya ya. Kemudian kalau misalkan ada yang mau ambil tadi worksheet tentang resolusi, itu lumayan banget ya. Hari ini 50% diskonnya, cuman 50.000 ya Mbak, 50.000 kurang 1.000, 49K. Boleh diklik tadi ya, ada juga di room chat-nya. Kemudian bagi teman-teman yang masih mau ikut ya Momenku atau Womenku, itu pendaftarannya masih dibuka untuk yang batch selanjutnya ini bulan Desember hingga hingga Januari, karena batch selanjutnya nanti ya nambah lama lagi gitu ya di bulan Februari akhir ya kalau nggak salah. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya mau pengumuman dikit ya Mbak tentang siapa yang dapat nih door prize gitu ya. Kita di sini ada 6 door prize ya. Belis, nanti kalau yang random pick pastikan videonya nyala sama orangnya ada ya. Oh iya, kan udah saya pilih Mbak. Oh gitu. Oh, iya. Tuh langsung dinyalain semua tuh. Iya. Nanti di-share aja Belis ininya, di-share screen aja. Apanya Mbak? Random pick-nya. Halo, Belis? Ya. Nah, di-share aja ininya apa namanya pas lagi pemilihannya. Ada kan? Nanti ada wheels of name-nya. Oh, iya sih. Ya. Biar kelihatan, biar apa namanya? Deg-degannya kerasa lah gitu. Sama pastikan juga ini kan belum kan hadiahnya itu ya apa free seat ya. Benar. Mudah-mudahan belum ikut ya. Iya, kalau udah ikut gagal berarti. Iya, Ganti yang lain. Ya. Coba. Oke, buat 2 penanya terbaik dulu ya Mbak yang bisa diumumkan ya. Ya. 2 penanya terbaiknya selamat kepada Mbak Dwi Pratiwi dan kepada Mbak Nini apa ya tadi? Warsini ya. Ini Warsini. Alhamdulillah, selamat. Mendapatkan e-wallet ya, nanti bisa kita kontakkan lagi di DM mungkin ya, DM Instagram. Oke. Oke Mbak Lia, sebelum ditutup mungkin ada yang closing statement dari Mbak Lia ya sebelum kita tutup. Sekalian nanti itunya Mbak Lis abis aku closing statement Mbak Lis bakal share screen. Atau gimana? Iya. Atau nanti di itu aja kali ya. Di mana? Di IG. Gak apa-apa sih, sekarang aja, gak apa-apa. Sekarang aja. Oh iya. Okay. Bisa. Kalau nggak bisa nanti sama aku. Bentar. Ya Mbak dulu deh closing statement. Oke. Closing statement ya sebelum nanti pemilihan, Mbak Alis juga sambil siapin wheels of name-nya ya, pemilihan yang menang gitu ya, free seat. Dari saya sebenarnya ngatur keuangan itu sulit, tapi lebih sulit lagi kalau kita tuh nggak punya uang. Ngatur keuangan sulit, tapi lebih sulit kalau nggak punya uang. Nah, jadi better sesegera mungkin ngatur keuangan. Kalau bisa otodidak, nggak harus ikut kelas, nggak masalah. Karena di Momenku itu banyak ilmu gratis gitu. Di Reels-nya ada, di feed-nya ada, di feed saya juga ada gitu. Nanya juga saya open gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata dari belajar sendiri masih bingung juga, nggak ada salahnya untuk join kelas. Kelasnya menurut saya sih nggak terlalu mahal, tapi mungkin beda-beda ya tiap orang. 300.000 sebulan lebih, yang mana kalau sehari dibagi sehari ya cuma 10.000-an gitu. Dan insya Allah efeknya baik gitu untuk ke depannya. Gitu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya materi sekarang. Saya kembalikan ke Mbak Lis. Mbak Lis butuh support untuk ininya? Iya kayaknya Mbak, udah siap? Ini nggak kelihatan ya di saya. Oke, boleh siap. Dari Mbak Lia. Oke, ya, ntar ya. Saya sambil nunggu saya siapin, teman-teman Mbak Lis boleh jelasin soal tadi kan 2 pemenang untuk yang e-wallet ya, penanya terbaik. Nanti ada testimoni itu gimana? Iya benar. Mekanismenya? Oh iya benar-benar. Ada 2 testimoni terbaik ya, 2 resume terbaik. Jadi teman-teman boleh setelah ini
sharing di Instagram masing-masing, karena biasanya kita lihatnya di Instagram ya. Biasanya di story, bikin story, terserah sekreatif teman-teman. Resumenya seperti apa hari ini, nanti akan diambil 2 resum terbaik untuk dapat e-wallet juga dari Momenku. Kayak gitu. Mungkin sampai malam hari ini aja kali ya, Mbak? Iya, malam hari ini aja, jangan kelamaan. Nanti kelamaan keburu lupa. Iya, benar. Ya, oke. Oke, saya coba share screen. Ya. Ada, Mbak. Ini ada 250 lebih ya yang ikutan. Oke. Udah muncul belum? Belum. Bentar. Masih loading sama. Oke. Udah. Oke, kelihatan, Mbak. Masih belum keluar sih namanya. Oh, udah nih ya. Ini banyak ya orangnya. Kita mulai dari yang momen Q dulu ya. Jadi yang sudah menikah gitu ya. Dan siapkan, nanti Balis tolong cek apakah orangnya ada. Kalau misalnya namanya keluar, silahkan langsung ngomong aja ya, saya gitu. Ya, oke. Kalau ditunggu nggak ada berarti bye, cari yang lain ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mbak Ayu Anandika Septisari, adakah? Anandika. Ada Mbak, ada. Alhamdulillah. Mbak Ayu sudah ikutan kelasnya belum? Belum pernah. Alhamdulillah, rezekinya ya. Ini sudah menikah apa belum? Sudah, Mbak. Oke, pas ya. banget ya. Pas, oke. Nanti hubungi Mbak Listia ya di Instagram Momenku ya untuk bisa dapat akses kelasnya ya. Oke, Mbak, makasih. Alhamdulillah, sama-sama. Oke. Makasih, Mbak. Kita remove satu ya. Satu lagi untuk yang single ya. Tapi kalau ternyata keluarnya ini Momenku juga ya berarti rezekinya gitu ya. Jadi dua-duanya buat yang Momenku. Tapi kita tetap prioritaskan buat yang belum menikah dulu. Mbak Meta Selviana, apakah sudah menikah? Adakah? Nggak ada, Mbak ya kayaknya. Nggak ada, belum Meta rezekinya. nggak ada. Oke, belum rezekinya. Udah, aduh. Oh, sekarang dapat lagi ada kemungkinan. Oke ya, bismillah. Iya. Mbak Atsni Wahyu Lestari, ada di tempat? Ada Mbak. Ada, alhamdulillah. Sudah menikah belum? Iya, sudah menikah. Oh, sudah ikutan kelas Momenku belum? Belum pernah. Belum, mau ikut? Mau ikut. Oh, ya udah, berarti ini rezekinya ya. Oke, alhamdulillah. Berarti ini Mbak Asni dan tadi Mbak siapa ya? Satu lagi tadi ya? Mbak Ayu Anandika. Mbak Ayu, ya dapat semuanya. Alhamdulillah berarti sudah ya. Sudah orangnya Mbak Asni dan Mbak Ayu, 2 orang sudah dapat. Semua urusan sudah beres berarti ya. Penanya terbaik sudah, random pick sudah, informasi soal testimoni sudah ya berarti ya. Ya, sudah. Nanti yang buat Mbak Ayu dan Mbak Asni langsung DM di Instagram aja ya Mbak ya, supaya nggak lupa. Yep. Oke, terima kasih Mbak Lia. Insight-nya hari ini banyak banget ya. Kita foto dulu? Iya, pasti. Karena biasanya lupa foto nih ya. Kelamaan gitu ya. Tapi Masya Allah Mbak, makasih banyak. Udah